Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Eh, udah hari Senin lagi, jadi malam semuanya. Jadi kita ini di Senin, biasanya itu kalau di Senin kita ada training, ada acara training. Jadi training ini tujuannya bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajarkan sesuatu dan lain-lain. Ini kita lebih ke arah sharing. Jadi sharingnya hari ini biasa hari Senin itu sebenarnya kita sharing banyak sih. Ada di hari Senin, ada di hari Rabu dan lain-lain. Cuman kalau di hari Senin ini kita khusus sharing benar-benar super lengkap harusnya sharingnya. Sharing tentang apa tuh? Nah, sharing tentang tentunya bisnis di AFC ya. Jadi kita hari ini mau dengerin bareng-bareng dari narasumber yang udah diundang oleh EFC sebelumnya tentunya. Jadi kita hari ini akan dengerin sharing tentang bisnis di EFC. Temanya hari ini how to start. Jadi kalau dilihat dari temanya mungkin teman-teman juga semuanya pasti udah paham lah. Maksudnya how to start tuh apa sih yang teman-teman harus lakuin, yang harus diperhatiin pertama-tama, yang harus dilakuin, yang harus dicatat mungkin kalau ada yang perlu dicatat, ya kan? Ada yang perlu di apa. Pokoknya ini gimana caranya kita memulai sebuah bisnis baru, walaupun bisnisnya bukan bisnis baru ya, baru baru 3 tahun, 4 tahunan, cuman nggak bisa dibilang baru lah. Maksudnya udah banyak banget membernya, udah ratusan ribu, mungkin udah sampai 1 juta lebih gitu juga. Ini kita bisnis udah running well. Dan sekarang kita akan sharing, kita akan dengerin sharing tentang gimana sih cara yang benar itu untuk mulai di sini, gimana caranya yang benar itu untuk bisnis di AFC yang bagus, yang pertama gimana caranya biar kita bisa jalaninnya dengan baik, kita bisa menuju sukses dengan lebih lebih terarah gitu loh. Kalau untuk singkat dan untuk lebih mudah sih kayak saya rasa nggak ada. Cuman lebih mudah jalannya mungkin itu bisa kalau kita caranya bener. Nah, jadi hari ini kita bakal dengerin bareng sharing dari ada salah satu leader dari AFC. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu leader itu sebenarnya yang udah punya tim lumayan banyak ya harusnya. Jadi dia bisa dibilang leader, semacam pemimpin lah kita bisa bilang. Jadi hari ini udah ada Pak Boy yang akan bantuin kita untuk sharing juga, sharing ke teman-teman juga, gimana caranya untuk mulai pertama kali ini di AFC ini apa sih yang teman-teman harus perhatiin, apa yang teman-teman harus lakuin biar teman-teman tuh bisa semuanya sukses bareng, karena nggak ada yang sukses satu-satu tuh, kayak di sini nggak ada deh. Jadi hari ini sudah kedatangan Pak Boy, sebentar saya spotlight dulu biar teman-teman semua bisa melihat. Nah, ini dia. Kayak ini ya, masih seumuran ya, saya masih 16 tahun, mungkin nih harusnya saya nggak panggil Pak Boy, harusnya lebih ke arah kokoh. Jadi selamat malam Pak Boy, yang Iya, akan selamat malam. sharing hari ini. Selamat Mungkin malam sebelum teman-teman. kita mulai Pak, bisa Iya, memperkenalkan diri dulu, mungkin dari tim mana boleh, silakan. Udah mulai masuk di AFC, dari kapan silakan, monggo boleh kalau mau diceritain, silakan. oke. Terima kasih Pak Angga. Ya, Iya. selamat malam teman-teman. Semangat pagi ya. Perkenalkan saya dengan Boy dari Surabaya. Ya, saya tergabung di timnya Winners ya. Dari tim Winners Surabaya. Bu Sidonya adalah Pak Eka ya. Jadi saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Saya bergabung di AFC dari tahun 2019, itu bulan Juni saya bergabung. Ya, waktu itu saya bergabung di AFC karena diajak oleh teman saya. Kebetulan teman saya ini sebelumnya, saya background sebelumnya dari perusahaan asuransi teman-teman ya. Jadi mungkin yang hadir pada malam hari ini juga ada beberapa dari perusahaan asuransi ya yang dulunya di insurance. Saya dulu juga dari insurance, saya 6 tahun di asuransi ya teman-teman ya.
Dan saya sebelumnya tidak pernah menjalankan bisnis MLM sama sekali. Ya, jadi saya dulunya itu mohon maaf sangat membenci bisnis MLM, ya, karena menurut saya produk-produk MLM itu produk murah yang dijual mahal, ya. Jadi itu mindset saya dulu, itu pemahaman saya dulu tentang MLM. Terus kemudian menurut saya MLM itu produknya mahal karena dipakai untuk bayar bonus, ya. Itu menurut saya waktu itu. Sehingga saya tidak pernah tertarik dengan bisnis MLM. Banyak sekali yang menawari saya bisnis MLM, tapi tidak ada satupun yang saya pernah mau. Kemudian saya masuk di asuransi, ya, sebuah perusahaan asuransi bonafit, ya, sangat besar. Perusahaan asuransinya ini dari Inggris, ya. Di situ saya masuk di asuransi itu, saya sama sekali tambah di situ, ya, tambah di perusahaan asuransi itu semakin kita ini di doktrin, ya teman-teman, ya, didoktrin bahwa bisnis MLM itu buruk, bahwa yang terbaik adalah bisnis di insurance. Nah, kemudian saya di asuransi itu cukup lama, dan saya di asuransi juga bukan orang gagal, ya teman-teman, ya, menurut saya, karena saya di asuransi 1 tahun saya bisa promosi menjadi manajer, dan di tahun kedua saya bisa promosi menjadi senior manager. Kemudian di tahun 2018 itu terjadi yang namanya omset itu turun, teman-teman. Omset itu turun, kemudian kita di asuransi dulu biasanya itu sudah terbiasa untuk diajari untuk nyicil, ya teman-teman, ya. Jadi diajari untuk nyicil. Jadi kita ini sudah terbiasa beli-beli barang itu biasanya dipakai cicilan. Jadi kita selalu gampang banget, ya, pakai kartu kredit, kita pakai untuk gesek sana, gesek sini, kita belanja ini, belanja itu, kemudian kita beli mobil, terus kemudian kita nambah aset, kita beli properti, tapi semua itu nyicil, teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2018 itu Tuhan izinkan di perusahaan saya yang lama asuransi itu terjadi perubahan sistem, di mana perubahan sistem ini yang menyebabkan kita para manajer ini mengalami kemerosotan income, teman-teman. Nah, dari situ ketika saya di asuransi itu, akhirnya saya terjadi pemerosotan income itu tidak bisa membayar yang namanya cicilan. Ya, stres, teman-teman, ya, stres. Kemudian beberapa klaim juga tidak dibayar karena ada prosedur yang lama. Terus kemudian ada juga yang masih investigasi dan lain sebagainya. Terus kemudian problem juga masalah nilai tunai, ya, mungkin teman-teman tahu. Ya, itu yang akhirnya menyebabkan saya semakin stres, teman-teman. Saya stres, ya, income drop, income turun. Akhirnya saya masuk tahun 2019 sekitar bulan Maret atau April itu saya diperkenalkan oleh leader saya. Nah, leader saya ini, beliau ini yang memperkenalkan AFC ke saya. Nah, teman-teman, yang menariknya adalah yang mengajak saya di AFC adalah leader yang dulu selalu mendoktrin kepada kita bahwa MLM itu buruk. Ya, jadi leader saya ini akhirnya bergabung di AFC, kemudian beliau mengajak saya. Itu pun saya sempat menolak, teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya tadi itu MLM itu buruk. Karena kan saya nggak ngerti AFC, saya kan cuma ngerti AFC itu adalah MLM. Nah, itu loh teman-teman, kenapa sih teman-teman itu, nanti saya akan sharing kepada teman-teman beberapa slide, ya, beberapa tips, kenapa sih teman-teman itu jangan, kalau bisa jangan cerita tentang AFC dulu di media sosial kalian. Nah, waktu itu leader saya itu waktu ngajak saya tahunya ini kan MLM. Dan saya menolak, teman-teman, ya. Saya sempat menolak beliau itu 4 kali, saya tolak. Diajak ketemuan aja saya nggak mau, teman-teman. Karena saya tahu bakalan saya diprospek. Gitu. Akhirnya yang kelima kali, saya yang kepo, teman-teman. Saya yang penasaran, saya hubungi beliau, saya hubungi teman saya itu, saya bilang, saya tanya gimana kabarnya di AFC. Nah, beliau bilang bahwa di AFC dia baik-baik saja, bahkan income-nya itu luar biasa. Nah, waktu itu saya sempat bertanya, teman-teman, emangnya kamu di AFC udah dapat income berapa sih? Gitu loh. Jadi
kita selama ini menganggap bahwa di bisnis MLM itu teman-teman, mohon maaf, itu income-nya itu nggak pasti. Kemudian terus apa namanya itu income-nya sedikit teman-teman. Nah, waktu itu ya dalam hati saya ada sedikit kayak menghina ya teman-teman ya, underestimate ya teman-teman ya. Alah berapa sih MLM gitu loh. Nah, akhirnya teman saya bilang, waktu itu dia bilang 2 bulan saya sudah dapat sekitar hampir 70 juta. Wah, dalam hati saya kaget teman-teman. Wih, kok keren ya. Ini kok 2 bulan 70 juta. Nah, dari situ akhirnya saya penasaran, saya bilang sama teman saya, oke, kita ketemuan yuk. Saya pengen cerita, saya pengen dengar kamu cerita tentang AFC, konsepnya seperti apa. Dan jujur ya teman-teman ya, saya masuk di AFC ini karena murni karena saya melihat bisnisnya teman-teman ya. Terus yang kedua, saya lihat ini adalah perusahaan Jepang. Ya, saya percaya banget perusahaan Jepang itu adalah perusahaan yang luar biasa secara jangka panjang dan juga secara teknologi produknya saya yakin pasti bagus. Jadi waktu itu yang membuat saya tertarik adalah bisnisnya. Ketika saya ketemu dengan teman saya tadi, akhirnya saya dijelaskan. Nah, ketika saya dijelaskan tentang AFC, jujur saya tidak paham teman-teman. Ya, saya tidak paham. Intinya waktu itu karena saya tidak pernah di MLM. Nah, intinya waktu itu saya bilang ke teman saya seperti ini. Saya bilang ke teman saya gini teman-teman. Saya akan bertanya 5 poin kepada kamu. Kalau kamu bisa menjawab dan masuk akal, masuk logika saya, maka saya akan gabung. Ya, ini mungkin tips juga ya buat teman-teman yang mungkin ingin merekrut ini ya orang-orang di insurance ya. Karena kita orang di insurance itu biasanya itu sangat kritis sekali. Ya, karena kita selalu menganggap bahwa insurance itu yang terbaik teman-teman. Nah, waktu itu saya tanya 5 poin ke teman saya itu, yang dia adalah leader di asuransi itu 15 tahun teman-teman. Ya, saya tanya yang pertama, poin yang pertama di AFC itu adalah saya tanya masalah tutup poin. Nah, bagaimana sistem tutup poin di AFC? Nah, waktu itu teman saya bilang di sini kita tidak ada sistem tutup poin, tidak ada sistem pembelanjaan pribadi. Tidak ada pemaksaan untuk pembelanjaan pribadi. Oke, aman berarti poin pertama. Poin yang kedua saya tanya masalah stok barang. Apakah perlu saya stok barang gitu ya? Nah, teman saya bilang di AFC tidak perlu stok barang ya. Karena kamu udah beli paket membernya, nanti kamu akan dapat produk ya. Produk itu bisa kamu minum. Oke, berarti saya tidak perlu stok ya. Oke, karena bagi saya teman-teman kondisi keuangan saya waktu itu kan saya lagi minus teman-teman. Otomatis ketika saya disuruh stok barang, saya nggak mungkin bisa. Yang ketiga saya tanya masalah company teman-teman ya. Saya juga termasuk orang yang kritis kan teman-teman ya. Saya tanya ini company-nya dari mana? Dia bilang ini company-nya dari Jepang. Nah, ketika dia bilang ini perusahaan Jepang teman-teman ya, saya sedikit tertarik teman-teman, sedikit tertarik ya, karena saya tahu orang-orang Jepang itu seperti apa. Sangat disiplin sekali dan orang Jepang itu sangat bersih sekali. Kemudian saya tanya ke teman saya ini perusahaannya ini sebesar apa? Karena kan di tempat kita yang lama, di perusahaan asuransi kita yang lama itu perusahaan dari Inggris dan saya tahu perusahaan Inggris itu sangat-sangat bonafit. Nah, teman saya bilang bahwa ini adalah perusahaan farmasi dari Jepang yang sudah go public. Artinya go public adalah kalau di Indonesia teman-teman adalah TBK ya, perusahaan terbuka. Saya tahu perusahaan TBK itu adalah perusahaan raksasa teman-teman, perusahaan yang sangat besar. Waktu itu saya nggak langsung percaya sama teman saya tanya sama beliau, kalau memang kamu bilang ini perusahaan farmasi yang sudah go public, saya pengen tahu nih kode sahamnya apa. Karena kebetulan kita orang asuransi pasti tahu tentang sedikit banyak tentang saham ya. Kemudian dia bilang kodenya adalah JP2927. Langsung saya cari di aplikasi Bloomberg, teman-teman ya. Ketika saya cari di aplikasi Bloomberg, saya langsung baca dan saya baca company profilnya, ternyata benar ini adalah perusahaan farmasi, bukan perusahaan MLM. Kemudian yang keempat masalah income, teman-teman ya. Ketika saya tanya masalah income ke beliau ya, saya tanya, Pak, di AFC ini income-nya bisa rutin nggak? Karena kita orang asuransi selalu dapat income-nya rutin, teman-teman. Ya, maksudnya rutin gimana? Ketika Anda closing satu nasabah, ya Anda akan mendapatkan komisi setiap bulan selama 2 tahun. Ya, standarnya adalah selama 2 tahun Anda menerima komisi. Tahun ketiga, 4, 5 Anda juga akan terima komisi, tapi nilainya kecil. Biasanya kita tidak hitung.
Ya, terus teman saya tadi bilang bahwa di AFC juga bisa dapat income rutin. Dan kalau kita bilang itu apakah di AFC ini income-nya ini bisa kita buat sebagai patokan. Maksudnya kalau kita orang Surabaya ngomongnya ini bisa dijaga no nggak teman-teman ya. Jadi dijaga no itu kayak bahasa Indonesia itu bisa diandalkan nggak kalau setiap bulan ini teman-teman ya. Jadi waktu itu dia bilang bisa. Oke, kalau memang bisa dari mana? Dijelasin sama beliau ya, pakai konsepnya beliau. Setelah itu oke, masuk logika saya. Pertanyaan kelima saya tanyakan. Nah, ketika saya menjalankan bisnis ini ya selama 1 tahun, apa yang akan saya dapat? Nah, ini loh teman-teman ya, karena saya ketika saya bekerja teman-teman, saya tipe orang yang bekerjanya serius teman-teman ya, dan saya bekerja selalu berorientasi pada goal kita ya, selalu berorientasi pada endingnya saya dapat apa. Waktu itu saya tanya sama teman saya, ketika saya menjalankan bisnis ini ya 1 tahun saya dapat apa, dan beliau menjawab bahwa di sini kamu di AFC paling jelek ya kamu bisa dapat income 100 juta per bulan ya, kamu akan mencapai level samurai dan kamu akan mendapatkan income 100 juta per bulan. Jujur teman-teman, pada saat itu ya, pada saat beliau bilang 100 juta per bulan ya, dalam hati saya nggak percaya teman-teman ya, nggak percaya. Dalam hati saya cuma saya mikir gini, omong kosong, tidak ada multi level yang income-nya 100 juta per bulan, itu nggak ada teman-teman ya, itu bohongan pasti gitu loh. Cuman waktu itu dalam hati saya mikir gini teman-teman, oke lah nggak usah 100 juta deh, 50 juta per bulan aja deh, saya ambil kesempatan ini, saya ambil member ini, saya ambil paket ini gitu loh. Saya dalam hati waktu itu mikir gitu teman-teman, karena saya sebelumnya di asuransi income saya sudah di atas 30 juta teman-teman gitu ya. Jadi ketika waktu itu dia bilang 100 juta per bulan, nggak usah terlalu muluk-muluk lah, 50 juta deh saya ambil gitu ya teman-teman. Setelah itu langsung saya bergabung teman-teman, saya bergabung dan hingga sekarang teman-teman. Jadi tetap saya bertahan di AFC. Kuncinya di sini saya lihat AFC ini perusahaannya sudah benar teman-teman, produknya sudah luar biasa, dan kunci berikutnya adalah kita bertahan di setiap proses teman-teman. Ya, dan puji Tuhan di bulan ke-12 akhirnya apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, income 100 juta itu saya terima di bulan ke-12 itu terbukti dan rutin sudah continue sampai sekarang. Itu sekilas tentang perkenalan saya dengan AFC. Itu Pak Angga. Siap, thank you Pak. Jadi teman-teman, sebelumnya ini acara, saya cuma mau bilang ini acara nggak direkam. Jadi ini tadi awal mungkin masih di 100, sekarang udah di 300 lebih, ya kan? Pastinya akan naik terus. Jadi teman-teman, buat yang belum hadir, yang masih di jalan mungkin, tapi mungkin nggak nyetir ya, jangan sambil nyetir juga, rada bahaya juga tuh. Tapi kalau emang mau hadir dan lain-lain, mungkin bisa hadir karena acara ini nggak direkam. Jadi teman-teman nanti nggak akan bisa lagi tuh dengar kata-kata dari Pak Boy dan lain-lain segala macam gitu, karena acara ini nggak direkam. Ini benar-benar sekali jalan aja. Makanya kenapa tadi saya ada bilang, saya ada info juga, mungkin kalau yang emang butuh dicatat kira-kira bisa langsung dicatat gitu kan. Nah, jadi teman-teman kira-kira sekilas tadi itu perkenalan dari Pak Boy. Jadi sebenarnya nggak harus disama-samain kalau menurut saya, kayak oh iya ya, kalau misalkan tadinya sebelumnya dari asuransi, saya juga berarti harus cari prospekan yang sebelumnya asuransi atau apa. Enggak, menurut saya nggak butuh yang seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Mungkin teman-teman juga bisa ada yang tadinya mungkin kerja kantoran, nggak ada yang tahu ya sebenarnya ya. Cuma mungkin bisa aja tadinya ada yang kerja kantoran atau apa. Mungkin ini sebenarnya kan permainan mindset teman-teman. Jadi tadi mungkin dari yang Pak Boy cerita itu, gimana caranya beliau merubah mindsetnya sendiri. Mindsetnya itu yang tadinya mungkin seperti apa, jadi diganti, dirubah, jadi punya mindset sendiri yang lebih baik pastinya ke depannya, lebih bagus, dan bisa lebih berpikir jernih dan lain-lainnya mungkin gitu ya. Jadi mungkin hari ini teman-teman pasti, bukan mungkin sih, harusnya pasti akan mendapatkan sesuatu dari sharing hari ini. Oke, kalau kayak begitu silakan, mungkin Pak mau langsung dimulai masuk ke dalam materi dan lain-lainnya, boleh. Silakan. Oke. Pak Angga sampai jam berapa Pak?
Tergantung teman-teman, Pak. Ini teman-teman biasanya Bapak kalau nanya kayak begitu, bisa sampai jam 10, jam 11 juga mereka pasti mau, Pak. Oke, oke. Cuman ya kita normalnya biasanya kalau training ya, ini pasti nih teman-teman bisa bantu jawab deh. Biasanya kalau training itu kan rata-rata mungkin maksimal di 2 jam. Tapi kalau Bapak Oke, emang siap. mau lebih, nggak masalah gitu loh. Jadi Oke. emang tuh ada yang bilang sampai pagi. Selamat pagi. Bapak udah salah jalan, Pak, ngomong mau sampai jam berapa. Ini semua pasti pada minta sampai jam 10, sampai jam 11, semuanya gitu, Pak. Sebenarnya terserah Bapak, gimana materinya Bapak, Bapak mau sharing cerita nggak masalah nih, karena teman-teman ini semuanya haus akan sharing juga, Pak. Jadi emang Oke. kalau emang menurut Bapak perlu nih, saya perlu sampaikan ini, saya perlu untuk menyampaikan hal ini untuk biar teman-teman semuanya punya sesuatu lagi, itu nggak masalah. Tidak Oke. masalah sama sekali, Pak. Jadi nggak ada patokan jam sih kalau dari saya. Oke, oke, siap, siap, Pak. Itu kalau yang bilang training di atas 2 jam, tuh kan, tuh baru saya tadi bilang, ini pasti teman-teman semuanya minta di atas 2 jam. Nggak apa-apa, Pak. Jalanin, maksudnya sesuai materinya aja. Kalau emang menurut Pak Oke, Boy mungkin harus lebih dari berapa jam, terserah, nggak masalah. Saya temenin. oke, siap, siap. Oke, terima kasih. Silakan ya, Oke, Pak, kalau mau dimulai. terima kasih Pak Angga ya. Iya. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih sudah antusias ya teman-teman ya. Jadi pada malam hari ini, mohon maaf saya tidak ada maksud untuk kita menggurui ya teman-teman ya, nggak ada. Cuman maksud saya di sini kita sharing, lebih ke sharing. Nanti saya akan membawakan materi sedikit aja slide-nya. Mungkin nanti lebih ke cerita ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menurut saya teman-teman di bisnis ini siapapun bisa kok teman-teman, siapapun bisa berhasil. Tidak harus berarti Anda harus dari asuransi atau dari MLM ya teman-teman ya. Tidak, Anda pun bisa sukses dari berbagai kalangan, dari berbagai background teman-teman ya. Terbukti di salah satu tim saya ya. Di tim saya ini salah satunya adalah yang luar biasa adalah Pak Tommy ya. Pak Tommy ini backgroundnya dari driver Grab teman-teman ya. Salah satu taksi online ya. Beliau luar biasa sekali, hidupnya berubah sekarang ya. Tapi saya hari ini nggak cerita tentang beliau ya teman-teman ya. Tapi saya ingin cerita ke teman-teman bahwa di sini background apapun bisa sukses teman-teman ya. Oke, saya akan membawakan slide-nya dulu, kemudian nanti akan tanya jawab ya teman-teman ya. Saya akan share slide. Sebentar ya teman-teman ya, ini filenya dibantu sharing dari Pak Angga, karena ini dari HP saya kok tidak bisa di-share nih. Mohon maaf ya, tunggu sebentar teman-teman. Bisa tolong nanti dibantu share ya Pak Angga ya, di Zoom-nya ya. Mungkin sambil nunggu Pak Angga, mungkin ya tadi ya teman-teman ya, saya ingin cerita juga sedikit tentang AFC ini ya teman-teman ya. Kalau saya melihat di AFC ini sebenarnya bisnis yang sangat layak kita jalankan teman-teman. Dan di AFC ini
kita itu adalah bisnis yang harus kita bangun, teman-teman. Maksudnya kita bangun ini apa? Yang kita bangun? Yang kita bangun ini adalah people, ya. Jadi dari people dulu, kemudian berikutnya adalah kita bangun dari passive income, ya. Jadi kita harus membangun orang-orangnya ini dulu, ya. Jadi saya selama ini juga menganggap tim saya, ya, itu adalah mereka partner, ya. Jadi saya selalu menganggap tim saya adalah mereka partner bisnis saya, ya. Saya tidak pernah menganggap mereka bawahan atau saya adalah atasan, tidak, teman-teman, ya. Karena kita di sini sistemnya adalah berpartner, teman-teman. Jadi saya selalu menganggap bahwa tim kita itu adalah partner kita, ya. Jadi tim kita ini juga adalah mereka orang-orang yang kita harus bantu dan kita harus support, teman-teman, ya. Karena apa? Ketika mereka sukses, kita juga pasti akan terdongkrak, teman-teman, ya. Tapi kalau misalkan kita fokus dengan diri kita sendiri, ya, maka kita tidak akan membantu tim, teman-teman, ya. Nah, ketika kita sudah sukses, kita harus bantu tim kita juga sukses, teman-teman. Jadi target saya berikutnya adalah kita bagaimana membawa tim kita ini juga mempunyai income 100 juta per bulan, teman-teman, ya. Nah, ini sudah muncul filenya. Ini saya geser sendiri nggak bisa ya, Pak, ya? Pak Angga? Kayaknya coba sebentar Pak, saya akalin, tapi nggak apa-apa lah Pak, dari saya dulu, soalnya takutnya error gitu Pak. Oke. Iya Pak, mohon maaf ya teman-teman ya, jadi agak apa namanya, agak gaptek. Saya agak gaptek, teman-teman. Nah, jadi di sini modul yang akan saya coba bawakan adalah YIFC, teman-teman, ya. Jadi YIFC ini adalah kita menciptakan 1 miliar pertama kita dalam setahun, teman-teman. Nah, teman-teman tadi ketika mendengarkan cerita saya, ya, saya akan bertanya pada teman saya tadi yang menawari saya, ya. Di poin kelima saya tanya sama beliau, ketika saya menjalankan AFC 1 tahun, ya, apa yang akan saya dapat, ya teman-teman, ya. Karena saya adalah tipe-tipe ketika saya bekerja, saya harus tahu apa yang saya kerjakan dan saya harus tahu apa yang saya hasilkan, teman-teman, ya. Jadi waktu itu yang membuat saya tertarik adalah yang ngajak saya, dia bilang bahwa kamu bisa punya income 100 juta per bulan, ya. Nah, itu yang waktu itu saya tertarik, teman-teman, ya. Nah, teman-teman di AFC ini harus menciptakan 1 miliar pertama Anda, ya. Dan kenapa ada AFC? Karena setahu saya ya tidak ada di tempat lain, teman-teman, ya, secepat AFC. Dulu saya di asuransi saja, itu marketing plan di asuransi, income 100 juta per bulan secara rutin itu butuh waktu sekitar 3-5 tahun, teman-teman, ya. Waktu itu saya 6 tahun ya juga tidak bisa mencapai income 100 juta per bulan, ya. Saya waktu mentok di angka 30. Ya, ini iya betul, Pak. Nah, next. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kita buat list nama, ya, teman-teman, ya. Kita buat list nama. Jadi kita buat list nama paling tidak adalah 100 nama, teman-teman, ya. 100 nama kita tulis, teman-teman kita, ya, dan kita nggak perlu jadi dukun, ya, teman-teman, ya. Maksudnya gini, apakah teman saya ini kira-kira bisa, ya? Apakah teman saya ini kira-kira punya uang, ya? Apakah kira-kira teman saya ini punya kemampuan, ya? Nah, teman-teman nggak usah mikir soal itu, ya. Pokoknya teman-teman tulis aja di kertas, ya, di kertas, ya, teman-teman, ya. Usahakan teman-teman tulis di kertas, jangan cuma dipikir, teman-teman, karena kalau kita pikir-pikir nanti takutnya lupa, ya. Kita tulis di kertas paling tidak 100 nama, kemudian kita tulis nomor HP, ya, nama, nomor HP. Slide-nya hilang, Pak. Halo, Pak Angga? Slide-nya hilang, Pak.
Sorry Pak, sebentar keputus sebentar ya Pak. Iya, iya. Jadi kita bikin list nama ya teman-teman ya, 100 nama itu kalau teman-teman tulis di kertas ya, terus kemudian teman-teman nggak usah pikirkan orang ini kira-kira siapa yang ngambil ya, pokoknya tulis aja backgroundnya apa, nomor HP plus domisilinya di mana ya. Kemudian setelah itu teman-teman kasih skala prioritas ya, skala prioritas 1, 2 atau 3 ya. Kalau misalkan sekiranya orang ini levelnya sama dengan Anda ya, sama dengan Anda, kasih angka 2 teman-teman ya. Kalau misalkan dia di bawah Anda, kasih angka 1 ya. Tapi kalau dia di atas Anda levelnya, kasih angka 3 teman-teman. Nah, terus kemudian dari yang angka-angka tadi itu kita kumpulkan teman-teman. Terus kita juga tulis ya background mereka apa ya teman-teman ya. Jadi apakah mereka ibu rumah tangga, apakah mereka dokter, tenaga medis, kemudian apakah mereka orang insurance atau mereka leader MLM dan lain sebagainya teman-teman. Nah, oke. Ya, jadi kita di sini bikin skala prioritas ya, teman-teman ya. Jadi kalau angka 1 adalah yang di bawah kita, angka 1 adalah mereka yang prioritas ya. Kemudian yang kedua adalah yang setara dengan kita, dan kemudian yang ketiga adalah mereka yang di bawah kita, teman-teman. Dan kemudian teman-teman bikin skala FAN teman-teman ya. Jadi skala FAN itu apa? F-nya adalah financial ya. Secara keuangan mereka gimana? Secara keuangan mereka di bawah kita, sama-sama dengan kita atau di atas kita. Kemudian yang A adalah ambisi ya. Apakah mereka punya ambisi? Kemudian yang ketiga adalah networking. Networking itu apa? Jaringan ya. Kira-kira mereka jaringannya seperti apa? Apakah banyak teman atau banyak relasi atau mereka tidak punya teman ya? Kira-kira yang mana teman-teman tulis ya. Next. Dari FAN tadi teman-teman ya, financial, ambisi sama networking, yang paling penting adalah ambisi teman-teman ya. Jadi mereka harus punya ambisi dulu. Kemudian setelah itu yang kedua adalah networking. Dan yang ketiga adalah tentang financial ya. Jadi skala prioritas kita peringkat maksimalnya 3. Nah, kalau ini teman-teman contohnya kasih nama ya, terus kemudian FAN tadi ya, financial, ambisi, networking, ya teman-teman kasih peringkat maksimal 3. Kalau misalkan dia ambisinya luar biasa, kasih angkanya 3 ya. Terus kemudian kalau financialnya dia biasa-biasa saja atau sama dengan kita, ya kasih angka 2. Terus kemudian kalau ternyata dia networkingnya sedikit, temannya tidak terlalu banyak, ya berarti kasih angka 1. Next. Nah, kemudian cara mengundang teman-teman ya. Jadi cara mengundang ini biasanya ke acara LOP atau acara table talk ya. Kita kan sering yang mengadakan acara LOP dan table talk ya. Jadi ketika kita mengundang ya ke acara LOP atau table talk itu kita tidak boleh ngomong AFC teman-teman ya. Tidak boleh ngomong produk. Jadi tidak boleh ngomong subarasi eksekusi ya, tidak boleh ngomong AFC. Terus tidak boleh ngomong perusahaan farmasi dan lain sebagainya teman-teman ya. Kenapa? Karena orang sekarang itu pinter-pinter teman-teman ya. Ketika kita ngomong AFC, pasti mereka ngomongnya, oh saya sudah pernah tahu AFC. AFC itu yang MLM ini ya, gini. AFC itu MLM, AFC ini farmasi. Nah, kalau kita berbicara farmasi, ketika kita berbicara produk,
pasti identik dengan apa, teman-teman? Jualan produk, ya. Nah, banyak di luar sana orang yang mereka tidak nyaman dengan mereka kata-kata jualan produk, ya. Oleh karena itu, kita dilarang untuk ngomong AFC, produk, dan lain sebagainya ketika kita mau mengundang ke acara seperti LOP atau Table Talk. Nah, terus apa yang diomongin? Ya, yang diomongin adalah kita cerita, kita ajak mereka ke acara LOP itu sesuai dengan gayanya teman-teman masing-masing. Ya, contoh kalau saya ngajak teman saya, ini salah satu tim saya ya, yang sudah jadi tim saya yang hari ini malam ini bergabung di Zoom ini. Ketika saya merekrut dia, ya waktu itu yang saya lakukan adalah karena saya tahu orang ini tipe-tipe kritis, ya tipe-tipe kritis. Jadi waktu itu saya ajak dia ketemu itu saya nggak cerita tentang AFC, ya saya cuma bilang sama dia, ayo makan bareng, ayo ngafe. Nah, waktu itu saya ajak dia makan bareng, teman-teman. Ya, ngobrol-ngobrol dengan dia tanpa saya cerita AFC. Ya, kemudian ketika kita hubungannya sudah nyaman, frekuensi sudah sama, ya, baru kemudian saya tanya tentang kerjaan bagaimana, terus kemudian dia bagaimana di keluarga, ya, apakah keluarganya ada yang sakit, ya, kita tanya. Tapi kita smooth, teman-teman, ya smooth, ya caranya smooth sehingga dia tidak terasa kalau kita sebenarnya lagi fact finding dia, teman-teman. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama beliau, ternyata beliaunya yang bermasalah adalah keuangan, ya. Sehingga waktu itu saya lebih tekankan ke bisnisnya, ya. Cuman waktu itu beliau nggak respon, ya. Jadi nggak respon maksudnya belum berminat, ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Akhirnya ketemuan lagi, suatu hari ketemuan lagi, baru setelah itu kena, teman-teman, ya. Jadi saya ceritanya ini dapetin orang ini itu butuh waktu sekitar 6 bulan, teman-teman, ya. Jadi awalnya saya prospek, beliaunya nggak closing, ya. Tapi saya tetap PDKT, tetap saya deketin, ya. Akhirnya 6 bulan kemudian baru closing. Tapi ketika closing, teman-teman, ya, beliaunya langsung beli diamond ruby, teman-teman, ya. Langsung beli 3 titik. Nah, berarti kita ini prospek tidak harus langsung closing, teman-teman, ya, tidak harus langsung closing. Ya, kalau bisa closing langsung ya syukur, ya. Tapi kalau tidak bisa closing on the spot ya nggak apa-apa, teman-teman, ya. Mungkin kita butuh yang namanya fact finding lagi, ya. Terus kembali lagi ke cara mengundang tadi, teman-teman bisa juga pakai cara misalkan ayo kita makan siang bareng, ayo kita ngafe bareng, atau ayo kita lama nggak ngumpul nongkrong bareng, ya. Saya pengen sharing tentang kerjaan bagus, ya, tentang bisnis bagus. Di mana bisnis ini saya rasa cocok banget buat kamu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah setelah join tidak boleh posting apapun terkait AFC di sosial media, teman-teman. Loh, ini kok mungkin teman-teman beberapa mungkin baru tahu ya, teman-teman, ya. Loh, kok tidak boleh posting apapun terkait AFC di sosmed? Nah, kenapa, teman-teman? Ini karena yang pernah terjadi di saya, teman-teman, ya. Ketika saya dulu bergabung, saya kan nggak ngerti, teman-teman, ya. Jadi ketika itu saya posting di media sosial. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah teman-teman saya itu pelan-pelan mulai menghindar, teman-teman, ya. Jadi tidak mau ditemui, diajak ketemu itu alasan terus, ya. Terus kemudian bahkan saya ada yang langsung ditembak, ya, langsung ditembak. Dia bilang gini, kamu pasti mau ngajak ketemu ya, mau nawarin itu ya, yang shop-shop itu ya, katanya gitu. Ya, dulu zaman saya bergabung itu kan orang-orang kan masih belum familiar ya, teman-teman, ya. Cuman beberapa teman saya di kontak saya kan mereka juga orang insurance, teman-teman, dan mereka tahu kalau saya adalah menjalankan bisnis MLM. Nah, waktu itu mereka bilang sama saya, wah kamu mau ini ya, kamu mau nawarin saya ini ya, shop-shop itu ya, shop buntut ya, katanya gitu. Shop buntut lah, shop iga lah, teman-teman, ya. Jadi waktu itu AFC kan belum terlalu booming ya waktu itu, teman-teman, ya. Belum terlalu booming seperti sekarang, ya. Jadi mereka tahunya itu ya shop buntut lah, shop iga lah, katanya gitu, teman-teman, ya. Jadi bahan olok-olokan waktu itu, teman-teman. Tapi saya nggak peduli ya, teman-teman, ya. Saya anggap angin lalu, dan waktu itu saya membuktikan bahwa di AFC ini saya bisa sukses kok, gitu loh. Nah, akhirnya terbukti ya, teman-teman, ya. Nah, jadi saran saya, ini saran saya ya, teman-teman, ya. Teman-teman boleh ambil, boleh tidak, ya.
setelah join tidak boleh posting apapun terkait AFC ya di media sosial, karena ya itu tadi takutnya teman-teman kalian itu menghindar teman-teman, karena apalagi sekarang orang-orang udah tahu semua kan, banyak orang yang tahu gitu loh teman-teman ya, banyak orang tahu tentang AFC. Tapi teman-teman yang terus yang diposting apa? Yang diposting apa teman-teman? Nah, teman-teman saran saya ya, untuk awal-awal bergabung yang teman-teman posting adalah income. Ya, yang diposting adalah income, atau tidak usah posting dulu teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman main gerilya teman-teman. Teman-teman main gerilya ya. Jadi teman-teman kalian ya itu kalian bisa ajak ketemu teman-teman ya. Jadi ada alasan untuk diajak ketemu sehingga teman-teman nggak ditembak. Oh, mau ditawarin AFC ya, mau ditawarin MLM ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan yang diposting apa kalau gitu? Yang diposting adalah income teman-teman ya. Contohnya seperti yang kapan lalu saya baca di grup Samurai itu ya teman-teman ya, Pak Niko kan minta foto-foto member-member AFC yang mereka beli mobil ya teman-teman ya. Nah itu yang foto-fotonya mereka itu yang saya kumpulkan dan saya posting di media sosial saya teman-teman ya. Jadi itu yang saya posting, teman-teman bisa posting itu. Jadi yang diposting adalah cerita kesuksesan ya, atau income dari leader Anda, atau income dari upline Anda teman-teman ya. Tapi ketika Anda memposting income upline Anda atau income leader Anda ya, Anda harus bisa punya target ya, bahwa berikutnya yang saya posting adalah income saya sendiri ya. Jadi saya pun dulu juga sama teman-teman, awal-awal dulu 2019 yang saya posting adalah income-nya leader saya. Waktu itu saya minta screenshot ya, kemudian saya jadikan status teman-teman ya. Tapi sekarang yang saya posting adalah income kita sendiri ya teman-teman ya. Back Pak, back dulu Pak, back yang tadi Pak, back. Gitu ya teman-teman ya. Sorry, Pak, Jadi yang sebentar, Pak. diposting, iya, yang diposting adalah income-nya leader Anda teman-teman ya, awal-awal. Tapi kalau Anda sudah punya income, yang diposting adalah income Anda ya. Jadi buat mereka kepo teman-teman. Pasang produk dan manfaat di status berarti nggak boleh ya. Sebenarnya itu dilema ya teman-teman ya, menurut saya dilema. Karena ada juga tim saya yang dia bilang, saya posting di WA malah closing ya. Ada yang teman saya bilang, tim saya bilang, saya posting AFC malah teman saya diajak ketemu susah. Nah, kalau menurut saya itu kembali lagi ke teman-teman ya, kembali lagi ke teman-teman. Kalau ternyata teman-teman ini hubungan kalian ini dengan tim hubungan kalian dengan kontak HP Anda itu baik ya, baik. Nah, mungkin boleh diposting ya, boleh diposting. Tapi kalau karena kebetulan di pengalaman saya adalah orang insurance ya teman-teman ya, otomatis phone book handphone saya isinya adalah orang-orang asuransi teman-teman ya. Jadi kebanyakan mereka sudah langsung jaga jarak teman-teman ya. Jadi sudah jaga jarak, takut saya datangi saya tawari AFC gitu ya. Oke, next. Next, Pak. Next slide-nya, Pak. Nah, oke, terima kasih. Nah, berikutnya adalah edifikasi, teman-teman ya. Edifikasi adalah prinsip di mana junior memberikan rasa hormat yang layak kepada leader. Prinsip ini demikian dijaga sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun junior yang membicarakan hal-hal negatif terhadap leader. Ya, nah jadi gini teman-teman, edifikasi ini sebenarnya sangat penting sekali ya teman-teman ya. Ini banyak yang terjadi di lapangan dan saya juga kan sampai hari ini pun saya tetap membantu tim saya turun ke lapangan teman-teman ya. Saya tetap sampai masuk ke gang-gang sempit pun saya lakukan teman-teman. Jadi saya turun untuk membantu tim saya, tapi beberapa kali saya mengalami itu adalah edifikasinya ini kurang teman-teman. Jadi edifikasinya ini kurang. Maksudnya gini, teman-teman ketika teman-teman mengajak leader ya untuk prospek ya, teman-teman itu harus menjual leader Anda ya.
Jadi ketika ketemu dengan klien, ketemu dengan si klien bertiga misalkan ya, Anda, leader Anda, dan si klien, Anda harus menceritakan leader Anda ke si klien, teman-teman. Jadi yang dijual adalah leader Anda, bukan sebaliknya. Kebanyakan yang terjadi di lapangan adalah para member itu lebih sering menceritakan sosok si klien, ya, bahwa si kliennya ini orang hebat, orang sukses, orang kaya, beliau ini adalah seorang dokter terkenal dan lain sebagainya. Klien saya ini seorang direktur, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang sebenarnya menurut saya keliru ya teman-teman ya. Yang diedifikasi di depan klien adalah leader Anda harusnya. Ya, kenapa? Karena kalau Anda tidak mengedifikasi leader Anda, ya, yang terjadi adalah si klien ini mereka nggak ada rasa segan, teman-teman. Sehingga ketika mereka tidak ada rasa segan, kita masuknya itu susah, teman-teman. Kita para leader itu masuknya susah. Nah, sehingga Anda yang Anda lakukan adalah Anda harus menjual leader Anda. Ya, jadi misalkan ada cerita, ini leader saya masih muda, sukses luar biasa. Nah, beliau akan menceritakan kepada kamu sebuah bisnis pekerjaan yang hebat, ya, sebuah bisnis pekerjaan yang juga luar biasa, di mana beliau ini sudah mencapai pencapaian yang tinggi sekali. Nah, teman-teman tuh jual, intinya teman-teman jual leader Anda. Kebanyakan yang terjadi adalah sebaliknya, dan itu pernah saya alami, teman-teman. Ya, saya pernah diminta tolong oleh salah satu member saya, ya, waktu itu diajak ketemu direktur ya, teman-teman ya, direktur keuangan salah satu perusahaan di Surabaya, ya. Nah, member saya ini malah yang dijual ini malah si kliennya ini di depan saya, teman-teman, gitu loh, bahwa ini dia ini adalah seorang direktur keuangan dan lain sebagainya, gitu loh. Untungnya saat itu saya nggak minder, teman-teman, ya. Untungnya saat itu saya nggak langsung minder, tidak, teman-teman ya. Tapi saya iyakan aja, saya cuman manggut-manggut aja, teman-teman ya, gitu loh. Cuman itu yang teman-teman perlu lakukan ketika teman-teman minta bantuan kepada leader. Ya, jadi leadernya harus diedifikasi dulu, leadernya yang dijual, teman-teman ya, sehingga memudahkan closing. Nah, ini yang juga dilakukan oleh salah satu tim saya. Beliau ini ketika memberikan referensi, beliau selalu cerita tentang orang yang mau dikasih referensi, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Ini jadi saya punya member ini, beliau ini minta tolong sama kita, minta tolong sama saya, tolong dibantu ini teman saya ini tolong dibantu prospekin. Nah, karena waktu beliaunya nggak bisa ikut, akhirnya kita yang mewakili, kita yang presentasi ya, teman-teman ya. Tapi ketika kita sebelum kita datang, teman-teman, ternyata tim saya tadi sudah telepon ke sana, teman-teman, si kliennya. Jadi sudah kita ini dijual. Jadi di kliennya itu kita itu dijual bahwa nanti ada teman saya datang ke tempatmu, ya, dia mau cerita tentang bisnis bagus, cerita tentang produk bagus luar biasa dan itu cocok buat kamu, ya. Intinya dia mengedifikasi kita, mengedifikasi saya, sehingga ketika kita datang ke sana closingnya mudah, teman-teman. Akhirnya apa? Kita sampai sana cerita sebentar aja langsung closing, teman-teman. Ya, itu pentingnya edifikasi. Next. Nah, kemudian teman-teman hadir pada Zoom pada malam hari ini, teman-teman harus memahami konsepnya AFC, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham konsepnya AFC ini, sehingga Anda bisa suatu hari bisa presentasi sendiri, teman-teman ya. Kan lebih baik kalau misalkan Anda bisa presentasi sendiri, teman-teman ya, tanpa harus menunggu leader ya, menunggu leader atau upline Anda. Karena apa? Kadangkala mungkin leader Anda ini sibuk, teman-teman ya, sehingga mereka tidak bisa membantu Anda. Nah, ketika mereka tidak bisa membantu Anda, masa Anda jadinya diem, teman-teman? Kan nggak mungkin, ya. Jadi Anda harus bisa menceritakan sendiri tentang konsepnya AFC, bahwa di sini kita punya konsep, itu adalah kita not selling product, but sharing konsep, ya. Jadi kita sharing konsep kepada si klien ini, kita berbicara bisnis ya, teman-teman ya. Ini ya, kita berbicara dari kacamata bisnis. Nah, di sini teman-teman kita bisa cerita tentang potensi income 100 juta per bulan
itu dalam waktu 6 bulan, ya. Itu bagaimana caranya? Anda bisa ceritakan ke si klien, ya. Ini kalau kita berbicara tentang di slide ini ya, halaman ini kita berbicara tentang bisnis ya teman-teman ya. Next. Jadi kalau misalkan Anda bisa presentasi sendiri, otomatis kan memudahkan Anda untuk cepat closing teman-teman. Ya, next. Nah, handling objection ya. Jadi HO atau handling objection yaitu menjawab keberatan si klien teman-teman ya. Ketika kita menjawab keberatan dari klien, yang paling penting adalah kita tidak boleh mendebat, teman-teman ya. Jadi klien tidak boleh didebat, karena pada dasarnya manusia tidak suka didebat, teman-teman ya. Dan teman-teman harus ingat, teman-teman datang ke situ, ketemu dengan klien kalian, ya, ketemu dengan prospekan kalian, tujuannya adalah untuk memenangkan hati mereka, sehingga mereka bisa menjadi tim Anda, ya, dan bisa closing dengan Anda. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan teman kita ya yang mereka ini negatif mungkin tentang MLM, negatif tentang AFC dan lain sebagainya ya, kita dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan teman-teman. Ya, tidak perlu dibantah. Ya, kemudian baru setelah itu teman-teman bisa mungkin pelan-pelan bisa menetralisir ya teman-teman ya, menetralisir. Nah, intinya bahwa teman-teman sampaikan bahwa di sini sama juga saya dulunya nggak suka MLM ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cerita lah. Bisa cerita pengalaman teman-teman, cerita ke mereka. Intinya yang perlu saya garis bawahi adalah kita dilarang untuk mendebat si klien. Pernah ada pengalaman, salah satu pengalaman saya ya ketika saya diminta tolong oleh tim saya ya, mereka mempertemukan saya dengan leader MLM teman-teman ya, sama-sama leadernya, saya nggak sebut merek ya teman-teman ya. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol, ternyata si klien ini dari leader MLM ini dia menjelek-jelekan AFC, dia menjelek-jelekan apa namanya itu produk kita dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Tapi saya waktu itu hanya diam aja teman-teman. Saya perhatikan, saya diam ya, saya dengarkan dia ngomong ya. Kemudian setelah itu baru saya luruskan ya, baru saya luruskan. Saya tidak menjelekkan produknya dia, saya tidak menjelekkan konsepnya dia, saya tidak menjelekkan sistem bisnisnya dia. Tapi yang saya tekankan adalah apa? Ini loh keunggulannya AFC. Ini loh keunggulannya produk kita. Ini loh keunggulannya tim kita. Kalau kamu bergabung di tim kita, ini loh kamu dapat ini loh, kamu dapat benefit ini. Jadi saya tidak peduli teman-teman dia tadi ngomong apa, jelek-jelekin AFC saya nggak peduli teman-teman. Ya, pada saat setelah selesai pulang ya, setelah acara itu teman-teman pertemuan itu kita kan pulang nih. Nah, member saya itu nanya teman-teman, tadi waktu dia jelek-jelekin produk kita, jelek-jelekin AFC, kenapa kamu nggak bantah gitu loh? Kenapa kamu nggak langsung sanggah gitu loh teman-teman ya. Terus saya kasih pemahaman ke tim saya bahwa tujuannya kita ketemu dia itu adalah untuk mengclosing dia dan dia menjadi partner kita gitu loh. Bukan kita berdebat gitu loh. Saya tanya sama dia lagi, tujuanmu tadi ketemu untuk berdebat atau untuk closing gitu. Nah, dia bilang ya untuk closing, jelas saja untuk closing. Dia menjadi tim kita. Nah, ya udah itu loh. Jadi intinya jangan didebat teman-teman ya. Jadi kita menjawab ke pertanyaan klien, menjawab keberatan klien, ya kita harus tenang teman-teman ya. Tidak usah yang sampai emosi, terus kemudian kita balik menjelek-jelekan produknya dia, menjelek-jelekan sistem bisnisnya dia, tidak perlu teman-teman. Ya, kita hanya perlu fokus aja ke bisnis kita, produk kita, perusahaan kita teman-teman ya, tanpa menjelekkan punya dia. Nanti biar dia mikir sendiri kok. Suatu hari kalau misalkan dia nggak langsung closing pun teman-teman ya, suatu hari ketika dia mau closing dengan kita, dia mau closing AFC, otomatis dia akan mencari kita teman-teman. Tapi kalau sudah di awal Anda ajak debat, ya hubungannya sudah nggak enak teman-teman ya. Suatu hari ketika dia berubah pikiran, ingin gabung di AFC, dia akan cari orang lain teman-teman. Dia nggak akan cari Anda teman-teman. Ya karena hubungan kalian sudah nggak baik. Ya, terus kemudian next. Nah, ini closing ya teman-teman ya. Jadi membuat orang tertarik dengan konsep bukan membuat orang memahami. Ya,
Jadi intinya ketika kita bercerita ke orang-orang, itu teman-teman ini buat dia tertarik dengan konsep kita, teman-teman. Jadi buat mereka tertarik dengan value Anda, teman-teman. Jadi yang Anda jual adalah value Anda, ya. Jadi kenapa sih kamu harus bergabung di AFC, di tim saya? Kenapa sih kamu harus bergabung di AFC dengan saya? Ya, teman-teman harus bisa menjual itu, teman-teman, ya. Teman-teman bilang sama mereka bahwa saya akan bikin kamu tuh juga bisa sama-sama sukses, gitu loh. Kita sama-sama sukses di sini. Ya, jadi bukan membuat orang memahami. Maksudnya apa? Kebanyakan dari kita ketika presentasi, mungkin kita bawa buku, teman-teman, ya, bawa buku. Nah, semua kita jelaskan, bonus-bonusnya kita jelaskan, ya, ada sponsor, pass up, ya, pairing dan lain sebagainya kita jelaskan. Nah, mungkin bagi orang zaman sekarang itu membosankan, teman-teman, ya, karena apa? Itu terkesan MLM banget, teman-teman, ya. Jadi banyak orang tuh udah capek. Jangankan orang awam ya, teman-teman, ya. Orang yang pemain MLM aja mereka udah mungkin beberapa orang juga ngomong, waduh, kalau MLM lagi capek deh, saya nggak mau gitu ya. Itu banyak, teman-teman, ya. Jadi kita membuat mereka tertarik itu dengan konsepnya kita, teman-teman, ya, dengan value kita. Ya, apa yang kita jual ya value kita, teman-teman, ya. Terus kemudian undang teman 5 orang di acara berikutnya. Jadi ajak teman-teman Anda yang sudah Anda cerita tadi, mungkin ke acara table talk atau LOP, ya. Bagi leader-leader yang mungkin selama ini belum mengadakan table talk atau LOP, kalau bisa adakan secara rutin ya, teman-teman, ya. Mungkin Anda yang hari ini masih member, ya, belum leader pun nggak apa-apa, Anda mungkin bisa minta ke leader Anda untuk diadakan table talk, ya, table talk secara rutin ya, teman-teman, ya. Nah, saya pun dulu juga memulai table talk tuh dengan orang hanya beberapa gelintir saja, teman-teman, ya, nggak banyak, teman-teman. Nah, cuman table talk ini saya buat rutin, teman-teman, ya. Saya buat rutin sampai sekarang pun table talk dan LOP pun saya buat rutin, teman-teman, ya. Jadi saya ini kan sebentar lagi tutupan rank ya, teman-teman, ya. Sebentar lagi tutupan rank. Itu table talk LOP tetap saya jalankan, ya. Saya nggak mau tim saya sampai kendor, teman-teman, ya. Saya nggak mau kita sampai kendor. Jadi sampai nanti dibuka rank baru pun saya akan tetap double talk dan LOP, teman-teman. Terus ini akan saya lakukan terus, teman-teman. Dan ini akan saya duplikasikan ke tim saya. Nah, itu teman-teman juga bisa lakukan di tim Anda masing-masing, ya. Mulai dari table talk kecil-kecilan, teman-teman, ya. Table talk tidak harus di kafe yang mahal, teman-teman, ya. Mungkin kalau Anda masih merintis di bawah, nggak apa-apa, teman-teman. Cari tempat yang mungkin warung kopi, ya, atau pujasera, ya. Tidak harus di tempat-tempat yang mewah, teman-teman, ya. Nah, kemudian minta data nama sesuai KTP, alamat email, nomor HP yang digunakan untuk join member. Nah, data-data ini kalau bisa teman-teman minta ketika teman-teman sudah selesai presentasi, ya. Teman-teman tanyakan. Nah, dari penjelasanku tadi tentang AFC, ada yang kurang nggak? Ada yang kamu bingung nggak? Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh saya bantu jawab. Kalau misalkan dia bilang, oh, udah paham. Terus menurut kamu gimana AFC bisnisnya? Oh, bagus. Nah, teman-teman langsung sodori, ya. Teman-teman sodori apa namanya? Kalau bisa teman-teman minta ini ya, teman-teman bikin ini ya, kayak semacam form closing ya. Kalau bikin form closing, di mana form closing ini sudah ada draftnya, sudah ada nama, nomor HP, email dan sebagainya. Nah, ketika dia si klien itu suruh isi, teman-teman, suruh ngisi. Usahakan si kliennya yang ngisi, teman-teman, ya. Jangan teman-teman yang ngisi, tapi dia suruh nulis sendiri, teman-teman, ya. Itu jadi itu untuk salah satu untuk teknik untuk menggiring closing ya, teman-teman. Next. Next. Kemudian adalah masalah follow up, teman-teman, ya. Jadi, jika calon member Anda belum memutuskan join, artinya bukan orang itu tidak mau, tetapi perlu tindak lanjut, tanyakan ke calon member kenapa.
Kenapa dia belum memutuskan bergabung? Bisa jadi orang itu belum mengerti benefit atau sistemnya, atau mungkin terkendala modal, ya. Tugas kita adalah menjelaskan lagi dari problem atau masalah yang dialami calon member, ya. Jadi ketika kliennya teman-teman ini bilang belum bergabung, teman-teman harus tanyakan belum bergabungnya kenapa? Apakah ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, saya jelaskan lagi. Gitu ya. Jadi kita gali lagi. Kira-kira dia kenapa kendalanya? Mungkin karena modal, ya. Jadi kita harus tanyakan. Kebanyakan yang terjadi adalah ketika si klien ini ngomong, aku nggak ambil dulu ya, nggak join dulu ya. Nah, teman-teman kebanyakan sudah down, gitu loh ya. Jangan teman-teman ya, teman-teman jangan down, ya. Teman-teman harus langsung tanyakan kenapa belum ambil dulu, ya. Mungkin masih ada keraguan dalam diri mereka, teman-teman bisa mantapkan lagi. Next. Next slide. Nah, teman-teman juga harus punya yang namanya agenda kerja, teman-teman ya. Teman-teman harus punya list goal Anda tahun ini, ya. Terus kemudian list aktivitas harian Anda, dan yang ketiga adalah evaluasi, ya. Kebanyakan yang tidak kita punya adalah goal, teman-teman. Saya selalu menyampaikan ke tim saya, ya. Saya selalu menyampaikan ke tim saya bahwa kunci sukses kita yang paling kuat adalah goal, ya. Kebanyakan dari kita itu tidak punya goal, teman-teman ya. Ketika Anda tidak bekerja, tidak punya goal, teman-teman. Anda bekerja ibaratnya Anda main sepak bola, tapi tidak ada gawang, teman-teman. Ya, jadi Anda nendang bolanya itu ngawur, teman-teman. Ya, asal nendang ke kanan, nendang ke kiri, ya. Itu karena Anda tidak punya goal. Tapi ketika Anda punya goal yang kuat, ya pasti akan Anda berjuang mati-matian, teman-teman. Itu yang sudah saya alami. Goal saya itu sangat kuat sekali, teman-teman ya. Waktu itu goal saya adalah saya ingin melunasi hutang, teman-teman ya. Saya ingin melunasi hutang, saya dulu capek, teman-teman ya, dikejar debt collector. Itu yang membuat saya lari kencang, teman-teman ya. Saya sudah nggak peduli lagi rintangan di depan saya hajar semua, teman-teman ya. Karena saya fokusnya ke depan, teman-teman. Saya lihat adalah goal. Saya yaitu ngelunasin hutang, teman-teman ya. Ternyata di AFC cepat sekali, teman-teman. Hutang dilunaskan juga. Dan beberapa goal saya sudah terpenuhi, teman-teman. Kemudian teman-teman harus punya aktivitas harian ya. Aktivitas harian teman-teman ini harus terjadwal. Saya pun, teman-teman, sampai hari ini saya punya jadwal yang sudah rutin, teman-teman, yang saya lakukan. Jadi saya biasanya jadwal saya 1 minggu sampai 2 minggu ke depan itu sudah terjadwal di agenda saya, teman-teman ya. Jadi hari ini saya mau kemana, besok saya kemana, besok lusa saya kemana, itu saya sudah ada jadwalnya, teman-teman ya. Bahkan 2 minggu ke depan biasanya saya sudah ada jadwalnya, teman-teman ya. Yang saya lakukan setiap hari adalah saya bantu tim saya, teman-teman ya. Saya bantu tim saya itu bagaimana untuk mereka prospek atau mereka rekrut ya, itu yang saya lakukan, teman-teman. Jadi saya pengen aktivitas saya setiap hari itu bisa continue, teman-teman ya. Tidak ada yang bolong ya. Dan cara kerja saya selama ini yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang adalah saya bekerja itu dari Senin sampai Senin lagi, teman-teman ya. Dan saya happy, teman-teman. Saya nggak terus tertekan atau gimana, enggak, teman-teman ya. Tapi saya happy melakukannya. Nah, teman-teman harus punya aktivitas juga seperti itu, teman-teman ya, setiap hari. Jadi teman-teman tahu, oh besok saya kemana, itu teman-teman tahu. Kemudian adalah evaluasi. Evaluasi ini juga yang paling penting, teman-teman. Kebanyakan yang terjadi di lapangan adalah para member tidak pernah melakukan evaluasi ya. Jadi tidak pernah melakukan evaluasi sehingga mereka itu ketika mengalami kendala ya, itu mereka nggak cerita ke leader, tapi mereka bertanya pada teman-teman mereka yang
sama-sama gagal gitu loh, yang sama-sama mereka lagi down teman-teman ya. Akhirnya membenarkan, contoh ya, contoh hari ini Anda prospek, Anda belum closing ya. Terus kemudian besok Anda prospek lagi, Anda belum closing. Ketiga, Anda hari ketiga juga Anda prospek belum closing. Nah, Anda harus evaluasi, kenapa ya saya nggak closing? Ya mungkin presentasi saya salah, atau mungkin saya presentasinya terlalu datar, atau saya tidak bisa ngiring closing. Nah, teman-teman harus evaluasi sama leader. Nah, kebanyakan teman-teman nggak evaluasi, tapi cerita ke teman-temannya yang juga mereka prospek belum closing. Akhirnya saling membenarkan gitu loh. Kamu closing nggak? Enggak. Oh sama berarti. Oh iya ya ternyata AFC ini sulit ya gitu loh. Ternyata AFC ini susah. Nah teman-teman akan muncul kata-kata seperti itu gitu loh. Tapi kalau teman-teman ketemu ngobrol dengan leader ya, evaluasi dengan leader, maka leader akan membantu menggali ya, kamu yang kurang ini apa? Mungkin presentasimu terlalu datar, mungkin presentasimu nggak lengkap. Nah mungkin kamu nggak punya knowledge. Nah karena mungkin nggak pernah datang training. Nah, teman-teman itu yang harus teman-teman evaluasi. Ya, jadi sangat penting evaluasi itu. Next. Mungkin nanti untuk pertanyaan akan saya jawab ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan dulu slide-nya. Ikuti acara. Nah, ikuti acara, teman-teman. Ya, teman-teman harus punya goal setting ya, acara goal setting, terus leadership camp ya, terus mid year review, final sprint, terus acara mingguan ada LOP, kelas training NDO, HO, role play dan tabletop, teman-teman ya. Jadi acara tahunan, acara mingguan teman-teman harus punya di tim Anda masing-masing ya. Zoom, acara Zoom itu sangat penting sekali juga, teman-teman ya, itu lakukan. Next. Nah, untuk ini calon member didampingi total 8 kali presentasi, presentasi 5 kali, dan 3 kali presentasi leader mendengarkan. Nah, maksudnya gini teman-teman ya, 8 kali presentasi itu seperti ini ya. Awal itu leader Anda presentasi 5 kali, ya Anda mendengarkan. Ya, 3 kali presentasi berikutnya Anda yang presentasi, leader Anda yang mendengarkan. Ya, jadi ketika leader Anda membantu Anda ketika presentasi, ketika prospek ya, ketika mereka presentasi, maka Anda harus mendengarkan. Anda mencontoh ya. Anda ambil poin-poin pentingnya. Setelah itu teman-teman berikutnya teman-teman bisa presentasi sendiri ya, dan leader mendengarkan, leader mendampingi. Itu ya. Jadi usahakan teman-teman juga harus bisa melakukan presentasi sendiri, supaya Anda bisa duplikasikan ke tim Anda. Dan yang paling penting juga teman-teman sebenarnya di bisnis jaringan adalah apa? Duplikasi, teman-teman ya. Kebanyakan mati, timnya mati itu karena tidak bisa terduplikasi ke bawah, teman-teman. Karena yang pinter itu cuma atasnya aja, teman-teman ya. Level 1, level 2-nya pinter, tapi level ke bawahnya level 3, 4, 5 itu sudah duplikasinya sudah biasanya tidak berjalan, teman-teman ya. Jadi duplikasi itu sangat penting sekali. Next. Oke, sudah selesai ya. Slide-nya sudah selesai. Mungkin lebih ke tanya jawab ya, mungkin ya. Pak Angga. Boleh Pak, silakan. Jadi slide saya sudah selesai ya, teman-teman. Boleh tuh teman-teman yang mau tanya mungkin boleh langsung biar bisa langsung dijawab sama Pak Boy-nya juga. Mumpung lagi dibuka, jarang kan dibuka tanya jawab. Jadi mungkin ada yang mau tanya, mungkin belum jelas. Atau mungkin mau nanya tipsnya mungkin yang mungkin Pak Boy udah pernah lewatin duluan dibandingin teman-teman mungkin atau apa gitu kan. Sebenarnya kan tujuan sharing itu. Iya, silakan teman-teman. Oh, ini lewat chat ya mungkin ya.
Nah, ini mungkin saya bantu jawab dari chat ini ya, teman-teman ya. Ada yang tanya ya dari Bu Enda ya, pasang produk dan manfaat di status WA berarti nggak boleh ya. Jadi ini kembali lagi ya teman-teman ya, tadi kita sebenarnya fleksibel aja, jadi bukan berarti harus tidak boleh, juga ada yang boleh. Nah, ya karena itu terjadi teman-teman di saya teman-teman ya, ketika saya dulu posting di status itu teman-teman saya menghindar dari saya teman-teman ya, jadi karena mereka tahu dikiranya saya mau ngajak ketemu itu adalah untuk nawarin AFC ya. Nah, karena kebanyakan teman-teman saya di kontak adalah orang-orang asuransi atau kebanyakan nasabah-nasabah saya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman selama tidak ada masalah, maksudnya teman-teman ini bukan tidak masalah di posting di status WA atau Instagram, ya boleh saja teman-teman ya, tidak ada masalah. Karena pengalaman juga di tim saya juga ada yang closing kok diamond dari status WA ya, tapi juga ada juga yang tim saya juga cerita bahwa dia dijauhi oleh temannya ya teman-teman ya, karena dikira mau di prospek AFC teman-teman ya. Jadi benar kata Pak Hendra ini ya, ini berdasarkan pengalaman pembicara ya, jadi tidak teman-teman tidak semerta-merta langsung teman-teman bisa pakai ya. Jadi APBN ya teman-teman ya, ambil positif buang negatif yang sesuai dengan teman-teman saja ya. Boleh ya posting prestasi dan income leader orang lain di sosmed. Menurut saya boleh-boleh saja ya, menurut saya boleh-boleh saja, mungkin bisa ditutup ya Bu ya, jadi lebih namanya atau mungkin kalau misalkan ada nomor rekening atau apa itu mungkin boleh ditutup aja ya, jadi supaya privasinya orang ya, atau mungkin lebih baik lagi kalau kita minta izin ya ke si pemilik ini ya, fotonya ya. Nah, ini dari Bu Lila Siregar, saya post di Facebook, banyak yang nanya, Pak, karena pengen tahu produknya. Nah, ini ya, kebetulan beliau ini kan juga responnya positif ya ternyata ya. Ya, bagus, Pak. Apa bagus, Bu, ya, itu ya. Terus dari Pak Hendra lagi. Nah, ambil poin pentingnya saja, jangan telan bulat-bulat. Tiap leader punya pengalaman dan cara yang berbeda. Betul, betul sekali Pak Hendra ya. Jadi setiap leader punya tekniknya masing-masing, Anda bisa ambil yang sesuai dengan Anda. Jadi yang Anda nyamannya yang mana teman-teman ya. Jadi contoh konsepnya seperti apa Pak? Jadi contoh konsepnya ini biasanya kalau yang saya jual teman-teman ya, yang saya jual adalah passive income-nya teman-teman ya. Karena kita kan sistemnya kan binary ya teman-teman ya, pairing ya. Itu yang saya jual. Jadi maksudnya apa? Jadi kita di sini tadi kita menciptakan yang namanya generator income teman-teman ya. Generator income adalah tim kita kanan dan tim kita kiri. Anda cari aja orang-orang di sebelah kanan, orang di sebelah kiri yang bagus ya. Anda bantu mereka, untuk mereka juga sukses, maka itu akan menjadi generator income Anda. Kemudian dari Bu Fatima, kebanyakan terkendala ke modalnya. Untuk sesuap nasi saja katanya masih bingung, apalagi beli produk semahal itu. Terus harus jawab gimana kita Pak? Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya, ketika kita cerita ke teman kita ya, ketika kita cerita ke orang, ke si klien ya, kita harus fact finding dulu. Kita harus cari tahu dulu dia kebutuhannya apa. Apakah dia kebutuhannya di bisnis atau dia kebutuhannya adalah di produk ya. Itu yang saya juga ajarkan ke tim saya teman-teman ya. Saya selalu sampaikan ke mereka bahwa intinya kita harus fleksibel ya. Kita menceritakan ke mereka, kita bertanya ke mereka kira-kira mereka butuhnya apa. Ya, contoh orang yang dia sakit ya, dia butuh produk, teman-teman nggak usah cerita bisnis, lebih tekankan ke produknya. Tapi kalau misalkan dia ini orang sehat teman-teman, dia ini orang sehat tapi dompetnya yang mungkin lagi sakit teman-teman ya, keuangannya lagi sakit teman-teman. Nah, teman-teman cerita bisnisnya ke orang ini gitu ya teman-teman ya. Sama seperti yang saya alami Bu. Saya 2019 keuangan saya lagi nggak baik. Kondisi saya minus Bapak Ibu. Ya, saya sempat dikejar debt collector dan lain sebagainya. Ya, karena saya tidak bisa bayar cicilan. Nah, jujur ketika saya bergabung di sini teman-teman, saya nggak ada uang teman-teman ya, saya nggak ada uang, saya ada uang hanya sekitar 2 juta teman-teman, itu pun rencananya mau saya pakai untuk bayar cicilan mobil saya, tapi cicilan mobil saya waktu itu 4.600.000 teman-teman ya, itu cicilan mobil saya peninggalan saya dari asuransi teman-teman ya. Jujur ketika saya dijelaskan ini ya,
saya terkendalanya di modal, teman-teman ya. Tapi ketika saya melihat AFC, teman-teman, saya melihat AFC ini adalah solusi, teman-teman. Ya, jadi ketika saya melihat ini solusi, saya mencari tahu, saya mencari cara, teman-teman, gimana intinya saya harus bergabung. Nah, misalkan pada saat itu leader saya nawarin AFC ini ke saya, produknya, teman-teman. Mungkin saya tolak, teman-teman. Sampai hari ini pun mungkin saya nggak akan ada di AFC. Ya, tapi karena waktu itu leader saya tahu bahwa saya lagi butuh income, lagi butuh duit untuk bayar utang, teman-teman. Itu yang dia pakai untuk merekrut saya, teman-teman. Ya, jadi kita di sini jelaskan aja ke si klien itu, kira-kira kita tanya dia butuhnya apa. Kita fact finding, teman-teman. Cari tahu dia butuhnya apa. Ternyata dia cerita nih, oh ini saya buat orang tua saya sakit stroke, sakit jantung. Nah, berarti dia butuhnya ke produk, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bilang sehat-sehat aja semua, tapi ternyata yang sakit, misalkan bisnisnya dia, oh aku kerja di tempatku yang lama ini omsetnya lagi turun, tapi aku lagi dikejar-kejar debt collector dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa cerita bisnisnya, teman-teman ya. Nah, karena apa? Kalau misalkan kita, intinya gini teman-teman, intinya kalau teman-teman ketemu orang sakit, teman-teman jelaskan produk. Kalau ketemu orang sehat tapi dompetnya yang sakit, nah teman-teman cerita bisnisnya gitu ya. Nah, ya dari siapa dari ini ya Nadira ini ya, jadi bisa juga itu kalau orangnya sasetan ya, jadi kalau orangnya butuh produk dan terkendala dana bisa coba untuk beli sasetan. Agenda kerja ini saya ada ini sih di buku, harus cari dulu Pak, gitu ya. Nah, kalau agenda kerja saya biasa saya lebih catat, kalau aktivitas ya saya catat di HP teman-teman ya. Jadi saya punya agenda kerja, besok kemana, lusa kemana, terus itu saya bikin teman-teman. Ya, pokoknya saya nggak mau saya diem teman. Terus kemudian dari Dr. Feli, memang rata-rata kendalanya modal, jalan keluarnya agak sulit karena beberapa sudah dibantu, tapi masih juga kendala yang sama. Saat mau rekrut member yang baru, yang mereka sudah dapat, kembali ke soal modal. Nah, yaitu tadi ya, mungkin tadi jawaban saya mungkin bisa menjawab ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita coba cari tahu lagi. Karena gini, teman-teman, saya punya ada beberapa, saya punya member ya. Member saya tanya sama saya, mereka tanya saya gini, kok saya sini prospek orangnya ini tertarik ya, orangnya tertarik, tapi dia bilang dia nggak ada modal, gitu loh. Nah, saya tanya, waktu kamu cerita ke temanmu itu, temanmu sakit nggak? Enggak, sehat. Oke, pada saat sehat, temanmu sehat itu, apa yang kamu ceritakan pada saat ketemu dia? Dia bilang, saya cerita tentang AFC. Oke, kamu cerita soal apa? Produk atau bisnis? Ya. Terus dia bilang, saya cerita tentang produk. Gitu. Produknya apa ya? Ini subarasi, uji fungsinya ini. Ya, tentu saja mereka pasti nggak mau. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya mereka sehat, dompetnya lagi sakit, nggak ada duit. Kamu datang, kamu nawarin produk 3.400.000. Otomatis ya mereka nggak mungkin mau gitu loh. Ada cerita, oh ini ada paket Ruby 3.400.000, dapat subarasi uji. Nah itu teman-teman otomatis ditolak pasti gitu loh. Oh gitu ya. Terus caranya gimana? Ya itu saya kasih tahu lagi sama member saya bahwa kamu harus fact finding lagi, gali lagi dia butuhnya apa gitu loh. Ya teman-teman ya. Tapi teman-teman galinya ini kalau bisa yang smooth ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cari tahu, oh gimana keluarganya, orang tua sehat-sehat ya, gimana bisnismu dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Nggak ada support system, maksudnya nggak ada support system gimana ya Pak ya? Padahal perusahaan sangat oke, produk juga bagus banget, marketing plan simple. Setahu saya support system AFC lengkap ya Pak ya, lengkap. Jadi ada kelas training, Zoom, rutin Zoom dokter pun juga ada setiap hari Sabtu. Ya, untuk training mungkin lebih ke training tim Anda ya mungkin ya Pak Hidayat ya. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan upline atau leader Anda. Terus kemudian dari Bu Sri Wulandari, enak ya kalau ada yang dampingi dalam berprospek. Selama ini saya belum pernah didampingi leader.
Ya, jadi gini Bu, tidak perlu berkecil hati ya teman-teman ya. Mungkin Anda yang di luar kota atau di luar pulau yang mungkin leader Anda tidak bisa jamaah, tidak perlu berkecil hati. Teman-teman bisa tetap ikut acara training ya yang diadakan offline maupun online. Apabila teman-teman di kotanya teman-teman ada acara LOP, misalkan contoh Anda di Jakarta ya, Anda di Jakarta, leader Anda di kota lain misalkan. Di Jakarta kan punya kantor. Nah, teman-teman datang aja ke sana. Jadi sering kumpul dengan orang-orang yang sama-sama dengan satu frekuensi dengan kita. Nanti dari sana kita bisa belajar, teman-teman. Ya, jadi orang yang selalu didampingi leader itu belum tentu juga baik, teman-teman ya. Menurut saya kalau Anda terus-terus didampingi leader itu juga sebenarnya tidak sehat, teman-teman ya. Jadi nanti Anda tidak bisa duplikasi ke tim Anda. Karena selama ini Anda menggantungkan kepada leader Anda terus, teman-teman ya. Tapi yang paling teman-teman harus tahu adalah teman-teman melihat AFC ini adalah bisnis Anda, teman-teman ya. Itu bukan bisnis leader Anda. Jadi ini adalah bisnis Anda yang Anda harus sukses, teman-teman ya. Jadi sukses atau tidaknya itu adalah dari Anda ya. Leader selama ini hanya mengarahkan karena banyak juga kok Bu, banyak juga Pak yang di luar sana yang mereka punya leader yang mendampingi pun juga mereka nggak jalan. Ya, dan di luar sana juga banyak orang-orang yang tanpa ada leader pun mereka juga sukses, teman-teman. Ya, jadi tidak perlu berkecil hati. Terus dari Bu Hotli Saragi, jika ada pertanyaan AFC itu apa, vitamin atau apa, untuk memulai jawab biar langsung dipahami gimana. Jadi mungkin kalau saran saya, selama kliennya teman-teman ini di area Anda, sekitar Anda, di kota Anda, lebih baik ditemui ya teman-teman ya, langsung ditemui. Jangan dijelaskan mungkin lewat telepon atau lewat WA ya, karena takutnya rasio nolaknya lebih besar, teman-teman ya. Saran saya, selama teman-teman dekat posisinya dengan mereka, ajak mereka ketemu. Setelah itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, jangan langsung ditembak AFC, teman-teman ya. Ketika ketemu ngobrol-ngobrol dulu, fact finding dulu, menyamakan frekuensi. Ketika itu baru teman-teman bisa cerita ya tentang AFC itu apa. Terus leaderku jauh, kadang udah prospek gak closing jadi semangat kendor. Anda harus bangkit, teman-teman ya. Anda harus bangkit. Ketika Anda kendor, ketika Anda down, ketika Anda lagi jatuh, semangat Anda, nggak apa-apa, teman-teman. Itu normal ya. Tapi Anda harus bangkit, teman-teman. Apa yang membuat Anda bangkit, teman-teman? Yang membuat Anda bangkit adalah goal Anda, teman-teman. Anda harus punya goal yang kuat, teman-teman. Ya, saya salah satu orang yang tipe-tipe saya ini nggak mau bergantung kepada leader, teman-teman ya. Saya pun leader hanya membantu saya prospek beberapa kali, teman-teman ya. Bukan setiap hari juga dibantu prospek, tidak, teman-teman ya. Tapi yang membuat saya terus berlari, membuat saya terus berjalan, teman-teman, adalah goal Anda di AFC, teman-teman ya. Jadi goal saya terlalu kuat, teman-teman. Itu yang membuat saya ketika saya down, saya mau bangkit lagi, teman-teman ya. Jadi yang membuat kita ini sebenarnya sukses ya teman-teman ya, salah satunya adalah goal kita harus kuat, teman-teman ya. Kalau nggak kuat nanti takutnya itu tadi ada kerikil kecil aja teman-teman langsung berhenti ya. Jangan berhenti, teman-teman. AFC ini rugi banget kalau teman-teman itu ada kerikil sedikit, teman-teman down ya, terus nggak mau jalan lagi, rugi ya. Oke, sama-sama Pak. Dari Pak Meldi. Dari Pak Michael Andreas, Pak gimana cara ngajak orang asuransi? Barangkali ada tipsnya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, ini pertanyaannya bagus teman-teman ya. Karena sebenarnya kita ngajak orang insurance, Pak, itu nggak gampang ya. Ngajak orang insurance itu nggak gampang. Apalagi kalau mereka sudah posisinya leader. Karena di asuransi itu sudah didoktrin bahwa bisnis di luar asuransi itu nggak bagus. Bisnis yang paling bagus adalah insurance. Itu yang sudah didoktrin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ke orang insurance, ya. Sehingga kita masuk ke orang asuransi itu memang nggak gampang, ya. Tipsnya adalah kalau dari saya, teman-teman cari
teman-teman Anda, orang insurance, yang mungkin dulunya bagus, dulunya karirnya bagus, ya, terus dia lagi down, dia lagi jatuh. Itu paling gampang untuk dapetin, ya. Terus caranya gimana? Bukan ujuk-ujuk teman-teman langsung cerita tentang AFC, jangan teman-teman. Ya, teman-teman ajak ketemu, ya, ngobrol, samakan frekuensi dulu, ya. Orang asuransi itu biasanya kritis, teman-teman, ya. Dan yang mereka tanyakan biasanya apa? Orang asuransi itu selalu menanyakan masalah income. Apakah di AFC ini income-nya rutin, gitu loh. Apakah AFC ini income-nya rutin? Bisa dibuat ini, diandalin, gitu loh. Income-nya itu bisa ditungguin, misalkan tiap bulan, apakah bisa dapat? Karena kita orang asuransi itu selalu dapat income itu setiap bulan selama nasabah ini bayar premi, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jelaskan ke mereka bahwa di AFC ini juga bisa kita dapat income rutin, bahkan income rutin kita harian, bulanan, dan tahunan, teman-teman ya. Nah, saya pun pernah rekrut orang asuransi ya teman-teman ya. Pertama kali ketemu dengan saya teman-teman ya, duduk aja nggak mau ngelihat saya, teman. Ya, ini saya diminta tolong sama tim saya ya untuk membantu merekrutkan orang asuransi. Ketemu dengan saya, duduk aja nggak mau lihat saya, teman-teman. Ya, karena bagi mereka ngelihat kita orang MLM itu kayak gimana gitu loh, teman-teman ya. Tapi ketika saya melihat dia, melihat orang ini, teman-teman, saya cuma dalam hati ketawa, teman-teman ya. Itu kayak saya dulu gitu loh. Jadi itu saya nyantai aja waktu ketemu sama dia ya. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol, dia tuh ngomongnya aja maksudnya nggak menghargai gitu loh, teman-teman ya. Nah, ngobrol sama saya, ya udah, saya ikuti. Mau sampai mana sih kamu ngomong ini gitu loh. Jadi jelek-jelekin yang buruk-buruk lah tentang MLM. Dan itu semua saya jawab, teman-teman. Ya, dan saya jelaskan ini loh perbedaannya AFC ini loh, dan saya ada buktinya, ini loh buktinya gitu loh. Nah, itu ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Sekarang orangnya closing, teman-teman. Orangnya closing dengan saya dan barusan aja Toreda, gitu loh. Ya, mungkin hari ini beliaunya lihat ini Zoom-nya ya. Nah, jadi kita ngenain orang asuransi yaitu tadi gampang-gampang susah, gitu loh teman-teman ya. Tapi tips dari saya yaitu tadi cari orang-orang asuransi yang dulunya bagus, terus dia lagi drop. Ya, itu lebih gampang. Ya, tapi kalau yang mereka lagi on fire ya itu susah, teman-teman. Ya, susah. Ya bisa closing, tapi paling beli produk aja. Setelah itu nggak beli lagi. Setelah itu nggak jalan, teman-teman. Ya. Terus kemudian dari ini ya, Endang Eko. Selamat malam Pak Boy, saya mau nanya, kadang saat prospek yang kita prospek bilang mau tanya ke anak dulu, mungkin ada tipsnya. Jadi kalau mau tanya ke anak, itu kita tanya. Kalau bisa anaknya diajak ketemu juga, gitu loh. Jadi tanya anak lah, tanya istri lah, tanya suami, teman-teman ya. Usahakan teman-teman ketika presentasi, teman-teman itu presentasi usahakan suami istri, ya. Terus kemudian teman-teman anaknya kalau perlu diajak, teman-teman. Karena apa? Biar mereka dengar, teman-teman. Dan kita bilang, Pak, Bu, kalau mau tanya ke anak, tanya ke istri, tanya ke suami, ya biasanya berdasarkan pengalaman saya, Pak, banyak nggak bolehnya. Bapak mau tanya ke istri kan, tanya ke istri dulu kan, iya, banyak nggak bolehnya, Pak. Gitu loh. Kenapa? Karena Pak, istri Anda, kalau ada yang cerita, kalau Bapak yang cerita, mungkin ada yang beberapa poin penting yang hilang, Pak. Yang mungkin Bapak nggak ngerti ya, mungkin Bapak lupa menceritakan. Sehingga berita baik ini, berita bagus ini, sehingga tidak tersampaikan dengan baik ke istri Anda, Pak. Lebih baik kalau boleh diperkenankan, saya ketemu dengan istrinya Bapak, juga sama Bapak, ya kalau perlu anaknya diajak juga, Pak. Jadi biar mereka juga mendengar konsep kita, mendengar bahwa AFC ini bagus, gitu ya, Pak ya. Jadi kalau kita tanya, kalau mereka bilang, oh tanya istri, tanya anak, itu biasanya banyak nggak bolehnya, teman-teman, banyak nggak bolehnya, ya, gitu ya. Jadi kalau masalah modal mungkin lebih ke itu ya tadi ya teman-teman ya, lebih ke solusinya seperti itu. Ada yang tanya, mozzarella, Pak kalau ada orang sakit yang bilang saya berani ambil paket diamond, tapi apakah ada jaminan untuk saya sembuh? Nah ini pertanyaannya, ini saya juga pernah ditanyain ya. Saya mau ambil diamond ya, tapi apakah kamu berani jamin saya bisa sembuh dari penyakit saya? Ya, waktu saya ditanya seperti itu teman-teman, saya kembalikan lagi ke dia. Saya kembalikan si kliennya teman-teman ya. Kita tidak boleh menjanjikan kesembuhan ya, karena kesembuhan milik Tuhan teman-teman. Kita nggak punya hak apa-apa. Tapi di sini Pak, kita kasih edukasi ke si klien. Tapi di sini Pak, saya itu hanya menyampaikan
bahwa ini loh ada kabar baik, ada informasi baik yang saya rasa ini bagus dan bisa membantu Bapak untuk lebih sehat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini tidak boleh berkata bahwa konsumsi ini pasti sembuh, tidak boleh. Karena apa? Dalam dunia medis pun kita tenaga medis pun juga tidak boleh loh mengatakan bahwa ini kamu pasti sembuh, gitu loh. Kita aja misalkan kita batuk pilek aja kita ke dokter ya, oleh dokter dikasih obat, itu aja dokter kan bilang kalau dalam 3 hari, 4 hari, 1 minggu nggak ada perbaikan, kamu datang lagi ke sini, biasanya diganti obatnya ya teman-teman ya. Nah itu kita nggak boleh menjanjikan kesembuhan, menjanjikan pasti sembuh, tidak boleh ya. Jadi kita kasih edukasi aja. Kalau berdasarkan dari paten dan testimoni selama ini Pak ada kemajuan, gitu, ada perbaikan ya. Jadi kita kasih edukasi teman-teman, lebih ke edukasi. Ya. Terus kemudian mau memulai tapi takut menghadapi prosesnya, itu bagaimana solusinya? Jadi gini ya, mungkin orang ini ya, mungkin yang Pixel ini maksud adalah dia ini takut melangkah, ya takut melangkah, dia ini di zona nyaman, ya. Biasanya kalau orang di zona nyaman, pasti dia akan selalu ada excuse teman-teman, selalu akan ada apa namanya itu alasan, ya alasan untuk menolak teman-teman, untuk melangkah maju, ya teman-teman ya. Orang yang tidak punya putar balik teman-teman, itu biasanya mereka pasti akan terus berjalan. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini yang saya alami teman-teman, ini dari pengalaman dari saya teman-teman ya. 2019 ketika saya belum mengenal AFC teman-teman ya, kondisi keuangan saya itu kacau balau teman-teman ya. Apa namanya? Kondisi pekerjaan saya juga bermasalah teman-teman. Nah, saya melihat AFC ini solusi teman-teman, dan tidak ada putar balik. Ya, sehingga mau nggak mau saya harus sukses di AFC, saya harus maju di AFC, saya maju di AFC teman-teman. Ya ada kendala, saya nggak peduli kendalanya apa teman-teman. Makanya kalau ada orang tanya sama saya, kamu di AFC ini suka dukamu apa? Ya jujur teman-teman, suka duka pasti ada. Ya suka duka pasti ada teman-teman ya. Tapi saya nggak peduli ke dukanya teman-teman. Saya lebih fokusnya ke suka teman-teman. Apa yang membuat saya suka teman-teman ya? Saya memikirkan goal saya, hutang saya lunas, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa bantu keluarga saya bisa memberkati orang lain. Nah itu teman-teman, itu yang membuat saya itu lebih excited, lebih happy teman-teman, gitu loh. Jadi saya nggak terlalu fokus sama prosesnya teman-teman. Proses pasti ada kok, proses pasti ada. Dan saya pernah menjalani benar-benar saya di proses nol teman-teman, dari nol bahkan dari minus teman-teman. Ya, nah, jadi di sini ketika orang takut memulai, berarti dia belum siap untuk dia melangkah, teman-teman. Karena mungkin ada zona nyaman, ada suatu keadaan yang membuat dia berada di zona nyaman, teman-teman. Ya, itu. Terus kemudian dari Bu Dika, kalau saya mau presentasi tanpa memberitahu, langsung datang menemui gimana Pak dampaknya. Tapi kadang bisa closing menurut teori Pak Boy, benar nggak? Dadakan. Jadi gini, dadakan itu juga bisa, sebenarnya bisa. Tergantung kita sebenarnya hubungannya. Yang pertama adalah hubungan dari teman-teman ya, hubungan kita baik atau gimana. Terus kemudian yang kedua adalah kita bisa mempresentasikan dengan baik atau tidak. Ya, dan yang paling penting adalah salah satunya fact finding. Anda harus fact finding teman-teman ya. Anda harus cari tahu dia ini kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya benar ya, hubungannya baik, terus kita fact finding ini ternyata dia ini contohnya dia butuh produk, kita bisa jelaskan produknya dengan baik, pasti terjadi closing teman-teman. Jadi meskipun dadakan, ya jadi tidak masalah. Sebenarnya tanpa memberitahu klien pun Anda langsung dadakan datang terus cerita juga boleh, ya. Terus dari Bu Anggrea, Pak, saya prospek orang asuransi tapi dia nggak percaya bisnis MLM, bagaimana meyakinkannya? Nah ini betul Bu, betul. Orang asuransi itu, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf. Ini sudah didoktrin puluhan tahun bahwa MLM itu buruk teman-teman, ya. Dan itu memang terjadi, gitu loh. Bahkan saya dulu sebelum masuk asuransi aja saya sudah meyakini bahwa MLM itu buruk, gitu loh. Tapi kok ternyata orang yang dulunya anti dengan MLM, orang yang bahkan mohon maaf ya teman-teman ya, saya dulu produk MLM aja saya nggak mau minum teman-teman, dikasih aja gratis saya nggak mau minum gitu loh.
karena saya nggak percaya dengan produk MLM gitu. Tapi kenapa orang yang anti dengan MLM, orang yang anti dengan produk MLM, akhirnya sekarang menjalankan AFC, ya. Karena itu tadi teman-teman, saya melihat AFC ini berbeda, gitu loh teman-teman ya. Nah, bagaimana kita meyakinkannya? Butuh proses, butuh waktu, Bu. Gitu. Jadi karena kita meyakinkan orang asuransi itu butuh waktu, ya. Kalau hubungan kita baik, biasanya lebih cepat, ya. Terus kemudian kita harus bisa memahamkan ke mereka bahwa AFC ini berbeda. Gitu loh. Berbedanya di mana? Berbedanya di income. Sebenarnya orang asuransi ya itu melihat melihat bisnis MLM secara keseluruhan itu adalah apa? Karena income-nya nggak pasti, teman-teman. Ya, orang asuransi selalu underestimate MLM. Kenapa? Karena di MLM income-nya nggak pasti dan nggak rutin, gitu loh. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan, Anda bisa mengubah mindset mereka bahwa ini loh di AFC ini income itu bisa rutin gitu loh. Nah, itu orang asuransi pasti ikut kok, gitu loh. Saya dulu juga sama teman-teman. Ya, yang tadi saya cerita di depan di awal ya teman-teman ya. Yang saya tanyakan ke leader saya waktu saya direkrut AFC, saya tanya apakah income-nya di AFC ini bisa rutin, gitu loh. Dan ternyata beliau bercerita bahwa kamu bisa rutin dan kamu bisa 100 juta per bulan. Dan itu rutin loh teman-teman. Oh, itu yang akhirnya membuat saya tuh, masa sih? Itu pun waktu itu saya nggak percaya teman-teman ya. Langsung saya tanya ke teman saya tadi, emang kamu ada buktinya? Gitu ya. Ditunjukin sama saya waktu SMS konnichiwa ya teman-teman ya. Nah itu. Ya, jadi itu ya. Jadi butuh waktu, Bu Anggrek. Kalau ke orang asuransi butuh waktu. Jadi tadi kita harus sedikit menggeser paradigma orang asuransi bahwa AFC ini berbeda. Harus kita menyampaikan bahwa AFC ini berbeda, gitu ya teman-teman ya. Betul dari Pak Vincent, betul ya, dokter saja tidak bisa menjamin. Betul. Bu Erna, kalau misal sudah tulis 100 nama, sudah kita ajak juga, tapi tetap tidak ada yang nyangkut, gimana Pak? Karena terus terang pasti teman-teman menjauh, startnya harus dari mana? Nah ini ya teman-teman ya, kenapa? Pertanyaannya kenapa kok teman-temannya menjauh? Apakah Bu Erna pernah posting status di WA atau Instagram mungkin ya? Itu yang saya alami dulu ya teman-teman ya. Saya dulu nggak ngerti ya, jadi saya posting dan beberapa teman menghindar ya. Ini kenapa? Kenapa kok menghindar? Mungkin karena pernah posting status ya. Nah, kalau misalnya sudah tulis 100 nama, sudah kita ajak juga dan tidak ada nyangkut gimana? Menurut saya nggak mungkin, Bu. Dari 100 nama itu pasti akan ada yang nyangkut. Entah itu 1, 2, 3 orang, 4, 5 orang, mungkin ada. Dan saya yakin pasti ada, teman-teman. Ya, pasti ada. Contohnya saya, teman-teman ya, saya sponsor saya langsung saya rekrut hanya 38 orang. Tapi dari 38 orang ini yang sekarang aktif itu ada sekitar 8 orang. Ya, jadi pasti hukum Pareto itu berjalan. Lakukan, pasti saya yakin Bu Erna pasti 100 nama itu belum diprospek semua. Ya, terus gali ya teman-teman ya, gali. Terus dari Bu Dewi, malam Pak Boy, kalau calon mitra bilang belum ada uang untuk join dan beneran nggak ada uangnya, tapi niat sekali mau join, apa yang bisa kita lakukan buat dia? Nah, teman-teman, kebanyakan yang terjadi adalah di membering. Ya, banyak saya temui, oke, kamu nggak ada duit, saya memberin, saya kasih gratis member. Nah, itu teman-teman menurut saya itu tidak akan efektif ya. Dan itu tidak mendidik teman-teman. Ya, kenapa? Menurut saya gini teman-teman, ya. Kalau kamu 3,4 juta aja kamu nggak ada effort, nggak ada usaha, ya. Gimana kamu nanti menghadapi proses, teman-teman? Ya, kalau teman-teman di memberin gratis, itu pasti kebanyakan mereka nggak akan jalan, gitu loh. Jangan kan gitu, orang yang sudah bergabung diamond aja, diamond 3 titik aja, udah keluar uang 60 juta aja mereka nggak jalan, gitu loh. Nah, makanya teman-teman saran saya jangan pernah ngasih member-memberin gratis ya, karena itu sebenarnya menurut saya nggak mendidik sekali teman-teman ya, nggak ada effort, percuma dia nggak akan jalan ya. Kalau ada pun yang jalan itu 1 banding berapa ribu orang teman-teman ya, tapi banyak nggak akan jalannya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dia nggak ada uang beneran untuk join gimana? Solusinya banyak Bu sebenarnya ya, mungkin bisa nggadekan bareng dulu ya, kayak Pak Udin itu ya, beliau sampai nggadekan kalung istrinya ya kalau nggak salah, saya ingat ceritanya gitu ya. Gadekan loh, bukan dijual loh teman-teman ya. Artinya apa? Anda suatu hari bisa tebus. Kemudian Anda mungkin bisa jual barang ya, bisa jual barang. Contohnya kayak saya dulu Bu, saya dulu gabung teman-teman, saya nggak ada uang teman-teman.
Yang saya lakukan apa? Saya jual HP saya, teman-teman. Ini beneran, saya cerita ini nggak bohong. Ya, saya jual HP saya. Saya dulu punya HP, satunya tablet ya, tablet Samsung ya, teman-teman ya. Itu yang saya jual. Ya, intinya saya nggak peduli itu laku berapa ya. Yang penting cukup buat member di AFC. Waktu itu ambil paket Ruby awalnya, teman-teman. Ya, jadi atau bisa juga ngajukan pinjaman ya. Mungkin ke KUR ya, kredit usaha rakyat, atau mungkin ke koperasi ya, atau mungkin ke bank, terserah teman-teman ya. Jadi tapi teman-teman, kita kan ini utang itu kan, utang ke bank atau utang ke koperasi kan untuk bisnis. Menurut saya nggak ada masalah karena utang kita produktif, teman-teman ya. Terus kemudian, atau yang paling ekstrim lagi, mungkin teman-teman bisa cari orang sakit ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cari orang sakit yang mungkin dia ini tidak mau member ya, yang penting dia fokusnya sehat ya, mungkin itu bisa teman-teman pakai untuk jadi member ya. Tapi jangan pernah ngasih titik gratis, jangan pernah ngasih member gratis, teman-teman. Yang menurut saya itu nggak efektif ya. Kemudian saya sering setelah presentasi respon klien positif, ingin beli produk tapi nunggu uangnya 1 atau 2 minggu lagi. Bagaimana sikap kita? Nah, kalau seperti itu berarti dia rasio closing Anda sudah 70%, Pak. Nah, gimana selanjutnya? Misalkan dia bilang 1 minggu lagi, berarti Anda harus, pada saat Anda mau pulang, Anda harus tegaskan sama dia, ya, oke Pak, 1 minggu lagi ya Pak ya, saya tunggu kabar baiknya, gitu ya, oke. Nah, dalam waktu berjalan 1 minggu itu teman-teman jangan bahas AFC. Teman-teman ajak dia ngobrol, tapi nggak usah bahas AFC, bahas yang lain. Ya, tapi ketika hari H, ya, dia hari H dia mau sudah apa namanya, hari ke-7, hari 1 minggu teman-teman ya, itu teman-teman follow up. Nah, setelah follow up, cara follow up-nya gimana? Teman-teman langsung bilang aja, Pak, Bu, kemarin produknya hari ini ya Bu ya, mau dibayar ya Bu ya. Ini kebetulan saya ada ready barangnya, barangkali mau langsung transfer. Barangkali Bapak mau transfer. Jadi gitu. Ya cara follow up-nya Pak ya. Tapi selama kita nunggu 7 hari, 1 minggu itu jangan kita bahas tentang AFC. Ya, wih, ini banyak banget ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Halo, Pak Angga. Yes, Pak. Ya, Pak, ini pertanyaannya banyak banget, Pak. Ini apa dibaca semua atau gimana ya, Pak ya? Saya baru lihat ini, ternyata banyak banget. Kayaknya nggak selesai. Nggak apa-apa. Kan udah emang ini apa? Udah menjawab kayak banyak banget dari tadi yang udah dijawab. Soalnya emang aslinya sebenarnya kita biasanya nggak buka tanya jawab kalau untuk training, Pak, karena pasti akan super banyak. Tapi ini kan Pak Boy memberikan bonus nih. Tadi udah dijawab beberapa. Oke, Jadi mungkin gimana? nggak apa-apa, Pak. Ya udah, yang udah dijawab ya nggak apa-apa. Cuman ini yang belum bisa terjawab, mungkin next-nya nanti saya akan minta tolong Pak Boy lagi untuk bawa sesi lagi mungkin ya, Pak ya. Oke, boleh Pak, boleh. Oke, siap kalau gitu. Jadi gini, intinya sebenarnya ya teman-teman ya, sebenarnya kuncinya adalah satu, teman-teman harus punya goal ya, teman-teman harus punya goal. Yang kedua, teman-teman harus konsisten ya. Konsisten itu apa? Konsisten teman-teman melakukan aktivitas, teman-teman ya, melakukan aktivitas yang teman-teman lakukan setiap hari. Ketiga adalah komitmen terhadap goal Anda, teman-teman ya. Dan yang keempat adalah Anda terus berusaha ya. Dan yang kelima adalah Anda bertahan, ya. Banyak di luaran sana orang-orang yang mereka tidak bisa bertahan di AFC. Padahal mereka lupa bahwa mereka di pekerjaan mereka yang lama, mereka tuh berpuluh-puluh tahun, mohon maaf, hidupnya tidak berubah. Ya, tapi ketika di AFC, kasih waktu 1 tahun. Seperti yang Pak Ernest pernah bilang, kasih waktu Anda 1 tahun di AFC, ya, hidup Anda pasti berubah. Itu yang saya lakukan, teman-teman. 2019, ketika saya ditawarin bisnis ini, teman-teman,
ya. Saya waktu itu menyampaikan ke perekrut saya bilang bahwa apa yang bisa AFC beri untuk saya 1 tahun, dan saya akan melakukan yang terbaik 1 tahun saya, gitu loh. Jadi waktu itu teman saya bilang bahwa di AFC kamu hidupmu berubah, kamu punya income 100 juta per bulan, kamu punya level adalah samurai. Itu yang saya kejar, teman-teman, ya. Dan proses saya jalani, teman-teman. Saya nikmati proses itu, teman-teman. Jatuh bangun saya tidak peduli, teman-teman. Bahkan saya pernah nawarin AFC ini ke saudara, bukan ke saudara ya, ke keluarga ya, teman-teman ya, ke keluarga saya. Itu pun nggak closing loh, teman-teman, nggak closing ya. Nggak apa-apa, teman-teman ya, nggak apa-apa. Tapi itu membuat saya termotivasi bahwa saya ingin menunjukkan bahwa saya tetap bisa saya bisa sukses di AFC, teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Itu tadi yang saya sampaikan 5 poin ya, teman-teman ya. 1, kuncinya adalah teman-teman punya goal, miliki goal yang kuat ya. Kedua, teman-teman harus komitmen dengan goal itu. Ketiga adalah konsisten ya, konsisten melakukan setiap hari aktivitasnya. Kalau Anda tidak bisa melakukan setiap hari, Anda lakukan sesuai dengan Anda bisanya hari apa. Anda 1 hari bisa ketemu berapa orang, itu lakukan, teman-teman ya. Terus yang keempat adalah Anda jalani setiap prosesnya, dan yang kelima adalah bertahan di setiap proses ya, teman-teman ya. Karena kita, teman-teman, saya juga tidak pernah terpikir ya, teman-teman ya, saya secara akademis saya tidak sampai kuliah, teman-teman ya. Saya tidak sampai kuliah, saya hanya sampai di SMA saja, teman-teman ya, karena saya dulu tidak punya biaya, orang tua tidak punya biaya ya. Tapi keinginan saya untuk mengubah nasib itu besar, teman-teman. Keinginan saya untuk mengubah nasib itu besar, ingin mengubah hidup, teman-teman ya. Sekarang puji Tuhan diberkati income ratusan juta melalui AFC, teman-teman ya. Dan itu rutin, teman-teman. Nah, saya tidak pernah berpikir, teman-teman, saya tidak pernah bermimpi, teman-teman ya. Saya mikir gini, teman-teman. Saya seumur hidup aja belum tentu loh saya bekerja ikut orang saya digaji 100 juta. Benar ya, teman-teman ya. Kita di luar sana, teman-teman, kita bekerja seumur hidup, belum tentu loh kita bisa punya income 100 juta gitu loh. Ketika Anda di luar sana, Anda bekerja, teman-teman ya, Anda punya bekerja dari pagi sampai malam. Mohon maaf, Anda digaji UMR, teman-teman. Anda masih mau, teman-teman. Anda lakukan itu berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Tapi di AFC, Pak Ernest pernah bilang, 1 tahun kasih waktu Anda, serius di AFC, gitu, hidup Anda pasti berubah. Minimal 50 juta Anda pasti dapat, teman-teman. Gitu loh. Dan ini sudah saya buktikan, dan puluhan ribu member AFC sudah membuktikan. Ya, itu mungkin dari saya ya, teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. APBN, teman-teman ya, ambil positif, buang negatif ya, teman-teman ya. Setiap leader punya teknik masing-masing ya. Kita harus selalu semangat, kita harus melihat AFC ini luar biasa, teman-teman ya. Kita harus perjuangkan impian kita. Sukses bersama kita di AFC, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Thank you Pak Boy. Thank you juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ya. Selamat malam semuanya. Malam.